Oke guys, welcome back to the Constructor Motorsport Fun Base Podcast produced by Bramslock Media. Dan pada kesempatan kali ini kita nggak mau bahas tentang race begadang minggu ini, oh tidak ya. BTW ini pas direkam ini ngepas USGP ya. Jadi minggu ini ada USGP di the Circuit of the America di Austin gitu, yang tayangnya sangat malam sekali, mengganggu jadwal istirahat orang-orang normal di Indonesia gitu. Tapi kita nggak bahas itu. Kita juga nggak akan bahas Betul. soal Phillip Island, oh enggak. Kita nggak akan bahas yang katanya bakal diserbu jutaan burung itu, enggak. Atau kita mau bahas tentang kompetisi sim racing yang baru aja dimenangkan sama sosok yang jadi narasumber kita, oh enggak gitu. Nah, tapi kita mau bahas tentang ini ya. Jadi episode ini tuh akan saya dedikasikan untuk siapapun yang baru terjun di Formula One karena nggak sedikit ternyata ya Ya. kawan-kawan saya yang apa senasib sama saya gitu, walaupun saya mungkin lebih dulu gitu ya. Tapi banyak dari mereka yang mungkin dari FYP TikTok, dari film F1 atau dari apa yang kemudian akhirnya memutuskan untuk nonton Formula One gitu. Dan Hmm. di satu sisi itu membuktikan bahwa strategi dari eh, apa namanya Liberty Media berhasil untuk menggait fans-fans baru. Tapi di sisi lain ini menjadi semacam tanggung jawab moral lah gitu kan untuk kemudian ya menuntun lah gitu supaya apa namanya kita punya pemahaman basic ya, pemahaman basic yang kurang lebih sama gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya mengundang orang yang kontennya lewat terus di FYP saya, entah itu di TikTok sih ya, soalnya kalau IG kayaknya antara beliau baru-baru atau gimana. Tapi intinya lebih sering seliweran di TikTok saya gitu, dan suaranya tuh deep voice. Dan selain itu FYP-nya akun beliau di di akun saya tuh nggak cuma soal konten-kontennya beliau, tapi live live sim racingnya gitu. Nah, dan Ya. sudah bersama kita ada Bang Rainaldi Edo. Halo Bang Edo, gimana kabarnya Bang? Halo, halo. Baik, baik, bro. Baik, 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 baik. Oke, gimana Halo, Bang gimana? rasanya Aman? ini Bang, apa namanya balapan pas di Toyota GR kemarin Bang? Oh, seru, seru. Tapi memang kalau lu nonton ya, itu tuh Hmm? gue tuh waktu diwawancarai, gue tuh selalu bilang bahwa ya gue kesini untuk having fun. Maksudnya gue tujuan Hmm. utama gue adalah untuk kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Karena udah terakhir gue ikut kayak expo kayak gitu-gitu tuh event offline itu 2019 sebelum COVID. Setelah itu gue nggak pernah lagi. Jadi ada rasa kangen untuk kayaknya gue harus ke sana deh gitu. Gue It's harus been a coba long ke time sana dong deh Bang. gitu. Terus jauh, lama banget, lama 6 tahun ya, 6 tahun cuy. Iya, 6 Dan baru tahun. tahun ini lagi kayak kumpul-kumpul, wih happy banget. Terus kan kita sehotel juga bareng sama yang lain. Jadi Hmm. setiap malam itu kita ada nongkrong di, kamarnya siapa atau di lantai berapa kayak gitu. Itu Oke. yang gua kangenin sih. Hmm, apa dan BTW sebenarnya eh kita tuh pernah papasan Bang waktu di Formula Oh E iya, Bang. gua orangnya gitu sih. Kalau jalan ya udah lempeng aja udah. Iya. Jadi waktu itu tuh ada Abang, terus ada Bang Hmm. Seblak Moza, terus ada Bang Oh Rama, iya, kalau nggak salah. oke. Pokoknya itu satu rombongan tuh. Saya lupa siapa aja Oh gitu. iya iya, Nah, terus ada. tiba-tiba nyosor tuh Bang Mike. Bang Mike tiba-tiba Hmm. datang kan gitu. Terus tadinya tuh mau ikut ngantri juga katanya, cuma nggak jadi apa Ah, kayaknya mungkin karena terlalu ramai nggak jadi gitu. Ya udah Bang Mike aman. balik lagi. Terus Bang Edonya juga pergi lagi. Iya, itu waktu mau track inspection kan? Track walk Iya gak sih? kayaknya. Apa pedok ya? Pedok ya? Iya ya, kalau nggak salah. Habis Pedok pas, walk ya? pas jam makan siang. Oh iya, pedok walk gitu. Oke. Hmm. Iya, gua ditawarin kan waktu itu Hmm. dapat undangan. Cuman, ayo pedok walk, pedok walk. Keliat antriannya kayak gitu sih, gua kayaknya nggak usah deh. Karena sebenarnya kalau pedok walk itu kan, ya kan pedoknya segitu aja kan, lurus Hmm. aja. Gue malah lebih tertarik waktu track walk yang terakhir. Lu Oh. nyobain nggak? Nah, enggak, soalnya Kelar eh balapan itu kelar balapan. oh iya, nggak sempat nyoba karena ini apa ngejar jangan sampai balik malam. Soalnya saya bawa anak orang soalnya. Oh, gue waktu itu track walk, jadi setelah podium celebration itu boleh Hmm. dibukain. Gue dapat akses gitu deh. Tapi sebenarnya itu open for public kok, dan itu Itu denger-denger sih habis selebrasi terakhir podium apa sebelum selebrasi podium?
Setelah, pasti setelah. Oh Setelah. setelah. Kalau yang pada waktu selebrasi podium itu hanya orang-orang tertentu aja yang dapat akses. Hmm. Tapi kalau setelah podium, apa selebrasi podium itu boleh bebas gitu. Oh, tahu gitu, saya nggak pulang dulu tuh. Tapi ntar ini apa malah nggak dapet ini, nggak dapet apa, nggak dapet kereta. Ntar. Oh ya Belum itu nih sulit nih sih. nyari nyari masjid tuh, apa nyari musola Betul, tuh betul. susah tuh. Bahkan Jauh-jauh harus aksesnya jauh bener. mm, Ancol jauh, Bro. jauh, gede Hmm. gitu dan apa pusat-pusat yang misalnya kayak musola gitu tuh udah pada penuh semua tuh. Betul, betul, betul. Cari Kayak shuttle-nya aja untuk keluar aja susah banget kan, lama pasti. banget. Wah, itu orang Iya, ribut itu. iya, iya. Benar, Hampir benar, benar. hampir bentrok itu. Untungnya ini apa ada beberapa orang yang punya inisiatif untuk ngerapihin lah gitu. Ya, Ya, tapi itu sebuah kenangan yang manis ya. Karena apa? Karena mulai musim ini Jakarta gak masuk kalender. masih masih ada kemungkinan ada, Eh, tapi kemarin ini belum Bang, tahu. pas pas pengumumannya katanya kan ada Udah pasti, dua itu udah tuh, fix. dua tentatif tuh. Nah, Iya, yang tentatif, satu betul. dihapus, satunya lagi buat Sanya. Iya, katanya katanya masih ya bisa ganti-gantian sama China kan kalau nggak salah ya. Iya sih. Itu. Semoga. Jadi ya nggak tahu deh. Gue sih nggak terlalu berharap, jujur aja. Kalau dilihat dari yang tahun-tahun kemarin, 2023, 2024, 2025, ya, ya gitu deh. Gue sih Oke. nggak terlalu berharap. Ya maksud gue kalau gue bilang banyak banget ah. Pasti yang tanya, kenapa sih F1 nggak ada di Indo? Formula E-nya aja kayak gitu. Benar. Apa ya? Ini aman Ki- ya ngomong gini Gak aman ya apa-apa, ini. gak apa-apa. Kita mah Ya, gue sudah gue sering banget terbiasa kalau misalnya diserang, sudah terbiasa ya, apa gitu, biasa. ya. Tapi kita ngomongin fakta aja sih Iya, gitu ya kan. heeh. Kalau kita ngomongin experience, sumpah demi apapun, gue nggak merasakan experience yang Formula E banget lah kemarin itu pada Mm-mm. waktu Formula E. Cuman ya untuk orang yang benar-benar petrolhead terus suka balapan, suka motorsport itu baru mereka ngerti tentang balapan. Cuman untuk orang-orang yang untuk baru terjun ke motorsport itu kayaknya bakal susah Hmm. untuk bisa suka lagi gitu. Menurut gue Saya itu sih mereka termasuk cuman oh orang ya sekali yang doang gitu. baru-baru sih. Kalau saya termasuk orang yang baru-baru dan saya langsung Mm-mm. jatuh cinta sebenarnya sama Formula E. Kenapa? Karena cuma Formula E yang bisa bikin Monaco ada overtake-nya. Ya, itu kan itu kan kalau misalnya persepsi apa dari perspektif yang lu yang memang suka balapan. Mm-mm. Kalau yang nggak suka motorsport dan baru tahu tentang Formula E, tahu hype-nya doang, pas datang Mm-mm. ke sana, oh gini doang ya, gitu. Gini, Pasti gitu. ya Soalnya iya. banyak teman gue yang baru pertama datang, terus gue Mm-mm. tanya, gimana gitu, seru nggak? Enggak sih, biasa aja gitu. Mending gue nonton konser gitu kan. Oh iya bener Iya, juga ada gitu. Pak Haji kan kalau nggak salah waktu itu. Iya, Pak Haji Andre. mm-mm. Ya banyak Keren. lah sebenarnya em, apa kayak Malik itu ya itu band-bandan nggak tahu kenapa di tahun ini katanya lebih rame daripada tahun-tahun sebelumnya. Bener. Mungkin Tuh mereka ngerasa kali ya line karena up-nya terakhir segambreng ya. itu, Bang. Iya, karena mungkin mereka ngerasa kali ya, oh ini tahun terakhir nih kita Hmm. florin semua aja. Ya siapa tahu ya kan gitu. Oke, oke. Tapi sebelum kita eh, mulai ngubek-ngubek nih, Bang Hmm. Edo sendiri mulai suka F1 dari kapan, Bang? Gue tuh mulai suka itu, mulai jatuh cinta itu dari tahun 98. Zamannya Mika 98. Hakkinen. Iya. Dan Oh. gue itu sebenarnya bisa dibilang kalau ditanya, lu suka tim apa atau ngefans tim apa? Gue sukanya McLaren. Gitu. Dari dulu, Hmm. karena gue suka McLaren tuh karena dari zamannya Mika Hakkinen. Karena pertama kali, ya, maksudnya gini deh, lu pertama kali jatuh cinta, pertama kali suka itu pasti lu akan keinget terus kan gitu. Nah, Iya. sedangkan kalau gue ya suka McLaren, makanya lucu banget kalau misalnya ada bocil atau ada orang itu random banget tiba-tiba, Bang lu suka McLaren? Oh lu ini ya apa FOMO ya? Hah? Kenapa aku bilang kan? Oh ya emang lu suka dari tahun berapa bang? Pas gue ngomong gue suka dari zamannya Mika Hakkinen dari tahun 98. Dia diem gitu. Gue tanya lu lahir tahun berapa ya gitu kan? Gue oh gue 2008 bang. Oh ya udah gue bilang 2008 mah si Lewis udah juara tuh di McLaren gue bilang. Oh iya, pas tulis juara ya Iya benar-benar. iya makanya ya gitulah.
Berarti ketahuan umurnya tuh, berarti kalau suka McLaren dari tahun 98 berarti umurnya berapa tuh? Gue udah kepala tiga. Oh, kepala tiga. Oh, oke, oke, Iya, oke. gue udah kepala tiga gitu. Berarti line 90 berarti? 95 gue. 95. Iya, Oh. jadi waktu umur 3 tahun itu nggak sengaja nonton di TV gitu. Jadi Oh. waktu itu ikut bokap ke kayak warung gitu. Terus kalau nggak salah dia tuh ada TV-nya gitu. Terus diliatin. Terus bokap gue bilang, itu lo balapan mobil. Cuman bokap gue juga nggak terlalu tahu F1 kan. Jadi Mm-mm. gue liatin, kok kok keren gitu kan bentukannya dulu Mm. kan keren kan. Wah ini siapa? Terus gue lihat ada tulisan Mika Hakkinen terus McLaren gitu kan. Mm. Gue inget-inget tuh. Akhirnya dulu itu koran itu tiap pagi ada tuh di Jawa Pos. Nah, si Mm. Azrul Ananda Oh, Om ini kan Azul, suka ha. F1. Iya, Om Azrul kan suka F1 dan dia orang Surabaya kan. Nah, gue asli Surabaya gitu. Jadi Mm. waktu setiap Jawa Pos itu datang koran itu, gue tuh selalu paling belakang. Paling belakang tuh kalau nggak masalah basket, eh, motor, mobil kayak gitu-gitu. Pokoknya tentang motorsport gitu kan. Itu tuh ada di belakang. Ya udah, gue dari situ suka potong-potongin, terus gue taruh di. Gue dulu zamannya binder itu Pak. Gue Oh, kadang gue tempelin clipping-clipping gitu tembok dong. gitu. Iya iya iya. Gue dulu tuh suka banget dulu. Sampai gue dimarahin nyokap. Ini temboknya rusak nih gara-gara Edo gitu-gitu lah. Ya gimana? Gue suka banget gitu. Dan Mika Hakkinen waktu itu juara kan 98, 99 Iya. gitu sih. Tapi emang kebiasaan clipping orang yang suka sesuatu tuh emang dulu tuh emang eranya sih. Maksudnya ada artikel koran Iya. apa, terus di clipping, terus apa dibikin Iya, kayak mapping gitu, terus ditempelin ya betul, gitu-gitu. Wah itu betul. kayaknya pas saya SD masih masih ada tuh kebiasaan clipping-clipping gitu tuh. Cuma emang Iya, mungkin tidak se ini sekarang gitu ya. Tapi yang lucu nih Bang Edo, kalau karena heeh, ngomongin McLaren gitu, saya tuh pada satu saat tuh cuci motor tuh. Terus saya tuh ngelipir lah gitu, ngelipir di warung sebelahnya gitu. Terus saya lihat asbaknya, McLaren, terus ada logo West-nya. Barang iya, artefak ya. iya. Dari Itu mana West kan kata ya saya. rokok kan dulu, Iya, gitu. ha-ha. Makanya kata saya, Dulu banyak lah rokok, ha-ha. Nah kata saya ini gitu. barang artefak ini, wah ini fix ini Pasti, antara pasti. Zamannya West itu lama banget, sampai tahun 2000-an awal, terus sampai diganti, Westnya diganti nama pembalapnya kan Kimi waktu itu, Mm-mm. sama Hmm. David, Oh, David kayaknya itu Coulthard. Kimi sama David tuh kayaknya. Kimi Räikkönen sama Iya, David Coulthard itu kayaknya. iya, iya, itu. Oke, McLaren tahun 98. Waktu yang tepat sih. Mm-mm. Walaupun buat juara lagi harus nunggu lama banget ya. Lama banget. Dan ya itu serunya sih kalau gue upside down-nya sih gila ya. Sampai di tahun 2007 tuh paling parah sih sebenarnya si Ron Dennis ketahuan sabotase ke Ferrari yang Hmm. masalah blueprint ya kan. Yang ngasih tahu orang fotokopi. Nah, tukang fotokopinya tifosi. Ya udahlah abis. Di email langsung kan orang yang Ferrarinya lucu banget sih itu. Itu langsung disabotase, Fernando Alonso sama Luisnya berantem ya kan, terus Fernando Hmm. Alonso-nya juga uh, benar-benar berani ke media kan ngomong terang-terangan, "Oh, itu urusan Hmm. mereka, itu urusan McLaren," sampai akhirnya bahkan semua kru yang di dalam McLaren itu pada nggak suka sama si uh, Alonso gitu. Alonso. Oh. Pada pada kayak malas gitu ngurusin mobilnya, terserah lu dah gitu. Walaupun kan Alonso kan akhirnya comeback tuh ke McLaren tahun 2015 apa 2016 tuh ya? Iya, 2015, 2016, 2015 tuh. 2015. Ya. Ya itu comeback itu pun karena kayak Alonso kayak ya udah aja gitu kan. Itu kan tapi lu bandingin aja itu 2015 kalau nggak salah. Hmm. Gue lupa ini benerin kalau misalnya salah. Buat teman-teman yang nonton ya di komen. Jadi apa namanya? Gue tuh melihat ya line up-nya itu kan bagus banget ya. Ada Jenson Button Sama mantan juara Alonso. 2009 kalau nggak salah. Iya Sama 2009. Brown GP. sama ya sama Alonso ya kan 2004 2005 maksud gua kayak bro 2005 2006 kayak maksud Hmm. gua kayak bro ini line up terbaik nih di zaman itu ya kan terus tiba-tiba McLaren gabung sama Honda lagi wah ini mah McLaren Senna bro gitu ya Terbang-terbang mikirnya ini.
ternyata busuk ya kan. Itu pun sebenarnya busuknya itu sebenarnya bukan kesalahan McLaren, bukan kesalahan Honda, tapi lebih ke arah kayak karena sasisnya udah terlanjur jadi dan Hmm. Honda itu bikin ngide lah, istilahnya ngide mobil apa mesinnya itu lebih kecil, otomatis sasisnya ini kayak waduh, ini harus dimampetin lagi nih, dikecilin lagi dan mereka Hmm. bereksperimen dan segala macam, akhirnya nggak cocok gitu. Makanya Hmm. jadi kalau nggak salah ada bedanya itu tenaganya kayak berapa horsepower gitu. Itu lumayan gitu. Makanya kalau di Waduh. lurusan itu jelek, terus Alonso ngamuk-ngamuk kayak gitulah. Jenson Button juga GP2 nggak GP2 lama gitu. engine. Betul, itu yang di waktu di Suzuka kan gitu. Iya. Ya itu kacau lah itu. Hmm. Oh, pantas dia ngeluh GP2 engine ya. Ternyata Iya, itu ya apa ada selisih selisih tenaga karena mm, ini kenapa mesinnya terlanjur jadi tapi ya betul. kayak gitu-gitu jadinya harus ngotak-ngatik lagi kayak gitu. Wah. Mm-mm. Jadi sasisnya udah terlanjur jadi, mesinnya juga udah jadi, terus bingung, ini gabunginnya gimana nih gitu. Jadi Hmm. beda intinya. Jadi kalau misalnya kayak Mercedes yang lain itu udah kayak mesinnya sama sasisnya tuh pas gitu kan. Nah, Hmm. ini enggak beda. Ya udah, jadi diakalin lah. Jadi, kayak orang Indo lah kalau misalnya ban bocor ya tambal gitu kan. Iya bener. Kalau Gitu. penyok dibawa kotak magic terus Iya. macam-macamnya lah gitu. Oke, Heeh. oke. Kalau saya sendiri sih ya itu suka F1 dari musim kemarin gitu Hmm. nonton apa namanya Grand Prix pertama yang ditonton tuh ya Australia itu yang Sargent harus merelakan mobilnya karena Oh iya. itu kasihan Dipinjam banget sama sih itu. Albon. Dipinjam sama Iya. Albon itu pun DNF Nggak lap dapat pertama poin. lagi. Iya. Iya. DNF juga ini. Itu apa nyesek sih itu. Oh ya betul betul betul. Dan akhirnya dari situ memutuskan untuk suka sama Williams gitu. Oke. Dan orang tuh Menarik. mungkin akan kaget gitu ya. Maksudnya siapa sih orang di apa di F1 modern ini yang suka Williams gitu kan. Maksudnya ini tim Hmm. busuk terus apa namanya Mhm. sering crash kayak gitu, gitu. Terus Mhm. pembalapnya tukang nubruk semua gitu. Dari Iya, Russell, iya. Russell ke Latifi. Latifi Mhm. terus ke Sargent gitu kan. Wah, itu apa siapa yang ngefan tim kayak gitu gitu. Nah, tapi ya udah saya mah Mhm. terima-terima aja dan manisnya kan Iya, iya. ternyata kan sekarang kan gitu bersama Carlos Sainz Betul. dan Alex Albon gitu kan. Siapa yang Iya, nyangka tapi kan 2 atau 3 tahun betul. yang lalu Williams bisa podium kan. Nah, ternyata kejadian. Iya. Tapi memang kalau misalnya kita ngedukung tim underdog itu ada keseruan sendiri gitu. Betul, Bang. Apalagi Betul. kalau misalnya dapat sesuatu. Contoh kayak misalnya Nico Hülkenberg, siapa yang uh, tiba-tiba kepikiran, oh Nico ini bakal podium gitu di Silverstone. Nggak mungkin gitu loh ya. Nggak mungkin. Tiba-tiba dia podium semua happy gitu kan. Ya balik Iya. lagi karena itu tim underdog. Semua gini sih. Makanya ada fenomena sekarang itu kan orang-orang pada nggak suka sama McLaren, nggak suka sama Norris, nggak Hmm, suka sama pokoknya dulu itu tuh siapapun yang terlalu mendominasi itu tuh pada nggak suka semuanya. Itu normal betul. banget. Jadi makanya gue juga agak aneh aja sih kalau misalnya ada orang-orang yang terlalu nggak suka, bisa dibilang FOMO lah, FOMO ikut-ikutan nggak suka ya. Tapi padahal nggak ngerti Hmm, maksudnya apa gitu kan. oke. Cuman biar terlihat keren dan edgy aja sebenarnya itu normal lah kayak gitu. Keren dan Banyak edgy. banget manusia kayak gitu. Iya 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 biasanya kayak gitu kayak lu tahu nggak ngapain lu dukung McLaren nggak jelas gini-gini lu. Dia jago menangan gua udah dukung lama apa lu lucu banget. Jadi dulu zamannya Max Verstappen juga orang-orang pada nggak suka Max Verstappen karena terlalu mendominasi. Zamannya kalau gue balik ya, Lewis Hamilton tuh gimana bos gitu loh. Itu lebih Iya. lebih parah lagi, 8 tahun dia dominasi bos. Mercedes juga. Terus kita tarik Mm-mm. belakang lagi. Tahun 2000 sampai 2004 itu tuh Ferrari terus gitu loh. Michael Betul. Schumacher mulu. Bahkan Michael Schumacher tim ordernya lebih jahat daripada Lando Norris yang sekarang gitu loh. Betul, betul. Makanya gue kayak nggak masuk akal gitu orang-orang. Oh lebih masuk apa lebih oke Michael Schumacher? Hah? Gimana? Itu tim ordernya gila gitu. Lu kalau tarik belakang lagi, Michael Schumacher bisa menang di tahun apa 94 95 itu tuh Hmm, nakal juga Damon Hill ditabrak lah apa gitu iya. ih gila men gitu loh. Untung yang Jacques Villeneuve dia masih bisa lolos itu waktu di Williams tuh. Untung bisa lolos itu. Kalau Hmm. enggak sih hancur itu. Bayangin, gue makanya sampai sekarang gue tuh enggak kalau dibilang.
Lu lu suka nggak Michael Schumacher? Enggak. Hmm. Gue biasa aja sama Michael Schumacher. Bukan nggak suka tapi biasa aja gitu. Gue lebih Hmm. baik Ayrton Senna sih. Gitu. Ayrton Senna tuh sesuatu sih. Iya Icon. beda. Betul. Gue tuh suka bukan karena balapannya doang ya, tapi lebih ke arah kayak karakternya dia yang benar-benar kayak jiwa balap. Kayak yang kalau sekarang gue lihat sih Max Verstappen yang mirip gitu. Makanya gue Iya. rooting for Max Verstappen untuk tahun ini. Bahkan Hmm. sebelum-sebelumnya gue ngeliat Max Verstappen ini jago. Makanya kalau driver gue tuh lebih suka Max. Tapi kalau tim Hmm. gue tetap McLaren gitu. Hmm. Oke, oke. Dan kayak praktek kayak begitu tuh kayak apa namanya suka pembalapnya sama timnya beda tuh itu wajar ya guys ya. Atau apa jangan dihujat Iya. loh, awas aja. Karena Aman-aman banget. saya tuh kalau di MotoGP sendiri saya tuh kalau tim tuh suka Honda, Honda HRC. Eh, Tapi pembalapnya oke. suka Vermin. Oh iya iya. Ya normal lah. Normal. Kalau gua malah sukanya kalau MotoGP ya Johan Hmm. Sarko lah. Johan Sarko lu Oh. walaupun dia itu konsisten banget. Maksud gua dia selalu di tim satelit gitu ya kan. Tapi selalu bawa tim satelitnya itu, tim busuknya itu, tim guremnya itu ada di podium gitu. Terakhir yang di podium parah yang menang itu malah yang di Prancis ya kan. Prancis di Le Mans. Iya. Terus habis gitu yang di Jepang juga dia juara dua gitu ya kan. Mm-mm. Ya maksud gua ini orang gokil juga gitu loh, Johan Zarco. Nggak pernah diandelin, nggak pernah juara, nggak pernah juara dunia, tapi ini orang jago cuy gitu loh. Iya. Sebenarnya pinter Ujuk-ujuk pinter. gitu-gitu. Iya, kayak gue liatnya kayak Dani Pedrosa aja sih. Dani Pedrosa, iya. Iya, Iya. jenius jenius kayak jenius aja gue liatnya. Hmm. Oke, oke. Nih, apa namanya, kita banyak bernostalgia dan ini ya. Oke, Iya. mari kita kemudian kembali lagi ke core kita. Karena ini Hmm, episode mau didedikasikan untuk apa namanya fans F1 pemula ya. Mungkin ini kayak semacam eh, bare minimum knowledge gitu yang harus diketahui oke. gitu. Kita mungkin nggak akan bahas tentang apa namanya nggak akan bahas tentang oh pembalap ini gimana pembalap ini nggak. Kita bahas bare minimumnya aja gitu. Karena semoga dengan bahas bare minimum itu nontonnya tuh jauh lebih enjoy gitu kan karena Oke. tahu gitu. Oke, mari kita mulai dari em, tentang apa ya? Kita mulai dari apa enak ya? Dari ini dulu apa namanya? Dari pembalapnya dulu gitu. Em, Oke. jadi kenapa kok timnya ada 10 tapi pembalapnya ada 20 gitu? Oke. Normalnya adalah satu tim itu dua orang. Itu Hmm. dua pembalap ya, sama kayak MotoGP gitu. Kalau gua komparasinya adalah sama MotoGP, jadi MotoGP juga satu tim dua orang gitu kan. Hmm. Nah, berbeda, jadi tim sama manufacturer itu berbeda ya. Maksudnya kalau manufacturer itu kalau di eh, kalau di F1 itu tuh ada tim, bukan tim satelit jatuhnya. Ya tim satelit ada sih satu doang timnya, yaitu Racing Bull kan. Itu Hmm. tim satelit. Cuman kenapa kalau misalnya dua orang, memang sebenarnya itu peraturan seperti itu sejak kalau nggak salah 2016 atau 2017 terakhir, Hmm. sebelum Manor keluar karena bangkrut. eh, Akhirnya di setelah itu nggak ada yang masuk lagi gitu. Hmm. Karena memang sudah diplot seperti itu peraturannya. Jadi satu tim itu cuma dua orang. Nah, satu tim itu bisa punya manufakturnya masing-masing gitu. Maksudnya gini, Hmm. manufaktur yang dipakai itu adalah biasanya kita ngomongnya dalam mesinnya. Mesinnya apa sih yang dipakai? Misalnya contoh Williams itu mesinnya yang dipakai adalah mesinnya Mercedes Mercedes. gitu. Nah, terus kayak McLaren juga pakai Mercedes. Alpine akan pakai Mercedes nantinya gitu. Aston Hmm. Martin pakai Mercedes. Jadi ada beberapa tim yang pakai mesin yang sama gitu. Nah, kalau tim Hmm. manufaktur atau tim pabrikan itu tuh ada Ferrari, ada Mercedes, lalu sama Red Bull sih sebenarnya udah mau masuk ke manufaktur tapi dia belum sepenuhnya gitu kan. Baru Hmm. dipakai di ininya gearboxnya aja yang punyanya Red Hmm. Bull gitu. Untuk mesin secara keseluruhan belum. Tapi tim pabrikan itu baru ada McLaren, Mercedes sama Ferrari gitu. Setahu Iya. gue ya, seingat gue itu. Nah, itu yang akhirnya memproduksi mesin untuk untuk mensuplai tim-tim lain yang mau gitu. Oh, Alpine Hmm. juga, Alpine juga manufaktur. Jadi
mereka ini memproduksi mesin dan boleh dipakai sama tim-tim lain, boleh beli gitu. Nah, kenapa sih orang-orang apa tim-tim ini beli mesin? Kenapa nggak bikin tim apa nggak bikin mesin sendiri gitu? Jatuhnya lebih ke arah kayak uangnya sih, uangnya cukup apa enggak gitu. Dan kita harus tahu juga bahwa tim pabrikan itu yang memproduksi mesin sendiri itu tuh lebih ke arah kayak mereka memang sudah punya desain mesin sendiri, akhirnya sasisnya yang bikin sendiri dan semuanya bikin sendiri. Itu tuh butuh uang yang luar biasa banyak. Sedangkan kalau tim-tim independen kayak misalnya Williams, tim Haas, itu tuh nggak punya uang sebanyak itu gitu loh. Karena mereka bukan pabrikan, mereka nggak menjual mobil, mereka benar-benar literally tim balap gitu ya kan. Beda sama tim Mercedes, tim Ferrari gitu. Nah, dari situ akhirnya terpikirlah mereka gimana kalau gue beli mesinnya, tapi sasis terus semuanya selain mesin itu gue bikin sendiri gitu. Nah, itu otomatis secara cost jauh lebih murah. Jadi itulah alasan kenapa tim-tim kayak Williams, Haas, terus yang lainnya itu tuh bergantung ataupun beli mesin Ferrari, mesin Mercedes dari tim pabrikan gitu sih. Dan apa namanya, kalau bukan tim pabrikan itu kan mereka kan belum tentu punya fasilitas buat bikin mesinnya, belum tentu Gitu. apa namanya punya sumber dayanya juga gitu. Jadi daripada Ya, mulai lagi dari nol yang biayanya tentu tidak sedikit gitu ya. Membeli betul. mesin adalah opsi yang apa namanya paling hemat dan ya mereka tinggal mikirin apa Sasisnya, sasisnya aja, ha. betul, Kayak kayak gitu, betul, sasisnya, aerodinamikanya kayak gitu-gitu. Nah, betul. kayak ada berapa ini apa kita soal apa udah ngomongin soal tim udah berarti ini berarti di F1 itu berarti penghitungannya adalah eh, poin pembalap dan poin tim, nggak ada poin Ya, ya, konstruktor kayak MotoGP. ya, nggak ada. Konstruktor nggak ada. Jatuhnya lebih. Konstruktor itu jatuhnya ya tim. Kalau di F1 ya. Kalau di Hmm, MotoGP kan ada tiga ini pertandingan. hmm, Ada tim, ada driver, sama konstruktor. Nah, hmm, kalau di F1 itu konstruktor dan juga driver. Konstruktor ini masuknya adalah tim. Seperti itu. oke Jadi oke. memang hanya dua aja sih. Oke, karena kan kalau MotoGP itu kan eh, motor apa mesin dan sasis motor itu kan yang bikin kan emang pabrikan kan. Jadi kan tim-tim Ya, customer ini kan nggak mendesain motor kan. Jadi ibaratnya betul. tim-tim customer ini tinggal terima jadilah gitu. Betul. Nah Makanya kalau jatuhnya tim satelit kan panggilannya. iya benar. Nah, karena tim satelit itu ya memang dibikin misalnya Yamaha, ya udah sama customernya siapa yang mau ngambil gitu kan, tim apa Hmm. gitu. Ya udah diambil kayak gitu. Sedangkan kalau di F1 mesin bisa beli tapi Mm-mm. sasis masing-masing gitu kan. Betul, belinya pun tetap ada kontrak ya, beda gitu. Jadi Hmm. kontraknya itu biasanya benar-benar kayak win-win solution. Jatuhnya seperti ini. Contoh, Oliver Bearman adalah Ferrari Academy, ya kan, pembalap Iya. Ferrari Academy. Nah, itu tuh kenapa dia bisa masuk Haas? Selain memang bantuan bapaknya, Hmm. bantuan bapaknya Oliver Bearman yang memang ada duit di situ, dia juga adalah suruhan ataupun masuk dalam kontraknya dari Ferrari, yaitu Ferrari Academy Driver bisa masuk ke Haas. Seperti itu. Either jadi reserve atau memang jadi pembalap kedua. Seperti itu. Hmm. Itu yang selalu masuk kontrak. Sama kayak Mercedes. Jadi makanya kenapa sih banyak spekulasi, misalnya Kimi Antonelli, kalau misalnya Max Verstappen, ini kan udah lewat ya. Hmm. Cuman kalau dulu tuh spekulasinya adalah gimana kalau misalnya Max Verstappen masuk ke Mercedes bareng sama Russell, Kimi kemana? Kimi kemungkinan bisa jadi di Alpine karena Alpine 2026 pakai jadi Mesin customernya Mercedes. Mercedes kayak gitu. Hmm. Jadi karena ada joinan itu tuh Hmm. selalu masuk dalam kontrak ya Hmm. saling nguntungin kan. Lu dapet mesin, gue juga punya driver nih, tolong dong titip gitu. Jadi driver titipan lah anggapannya seperti itu. Driver titip. Ada benernya Ya, juga sih. ya. Oke, oke. Em, F1 itu sistem apa namanya sistem kalendernya itu apakah dia itu dari tengah tahun ke tengah tahun kayak bola atau dari awal tahun ke akhir tahun atau gimana tuh sistem kalendernya F1? Oh, jatuhnya sih kalau dari dulu sih satu musim itu dari awalnya selalu kalau nggak bulan Februari, bulan Maret sampai
Desember. Kalau enggak sebenarnya nggak Hmm. sampai Desember dulu itu ya, dulu banget tuh nggak sampai Desember. Oktober tuh harusnya udah selesai. Kalau Oktober, Oh, November tuh mentok dulu tuh. Karena dulu tuh balapan cuma 16, cuma 18 gitu-gitu. wih, Sekarang aja dikit yang sampai juga ya. 24. Dulu dikit. Makanya kayak misalnya nih mobil tahun 1989 kalau nggak salah yang punyanya McLaren Hmm. MP4. Nah, MP4 itu dulu 15 kemenangan dari 16 gitu. sembilan Itu udah puluh berapa persen rekor. tuh? Enggak, 90 cuman 93%. Nah, Hmm, 95% akhirnya dipecahkan oleh Red Bull tahun 2023. iya. 2023 itu dari menang 22 dari 23 gitu. Hmm. Oke, oke. Berarti dari apa start dari Maret beres Desember berarti. Iya, Nah, betul. Maret jadi itu biasanya selalu dimulai dengan tes dulu, pretest, setelah itu mm, baru biasanya seminggu atau 2 minggu kemudian baru balapan. Gitu oke. sih. Nah, apa namanya? Jadi tolong nanti bulan Januari jangan ada yang nanya, kok nggak ada F1 ya? Ya, emang nggak ada. Emang belum Libur dulu, waktunya. bos. Libur Capek mereka. dulu. Emang Liburnya tuh mereka dikit loh. Hitungannya kayak 2,5 bulan loh jatuhnya. kalau Dua dihitung-hitung ya. setengah bulan atau bahkan 3 bulan. Iya lah. Bayangin dari 12 bulan mereka kerja 9 bulan. Kerjanya ribet bro. Apalagi lu bagian logistiknya F1 ya. Mati Wah. berdiri kali ya gue mikirnya. Gue sih gue sih mikirnya gini. Karena misal nih. Misal ada triple header. Kita sebagai penonton suka dong. Ih seru balapan 3 kali Iya, dalam 3 minggu sekaligus gitu kan. Tapi orang logistiknya F1 itu pusing. Kenapa? lembur. Lu minggu pertama balapan selesai nih. Ya Heeh. kan? Itu malamnya langsung bongkar semua, Langsung kirim packing. ke track, terus Rabu pagi udah harus terpasang. Bayangin, lu punya Senin sama Selasa Rabu masang lagi, pagi. Rabu Rabu pagi. pagi udah harus. Karena Gila. Rabu pagi itu mobil sama eh, apa sih tempatnya itu pedoknya itu harus siap semua. Nah, nanti di hari Hmm. Kamis mulai tuh media day, Jumat sudah mulai eh, praktis ya kan, Sabtunya Hmm. kualifikasi, Minggu balapan. Dan itu diulang terus setiap minggu gitu. Ya Hmm. bayangin aja mereka cuma libur. Makanya kalau misalnya mid season break ya, Hmm. itu bener-bener orang kantor, orang pedok semuanya bener-bener lepas dari kerjaan nggak mau. Temen gue ada yang kerja di situ, dia bilang Hmm. kalau lu mau email-emailan sama tim, itu tuh bener-bener kayak ketika libur off mereka, bener-bener off mereka. Gak Nggak bakal mau dibales. megang baca email, nggak akan dibaca aja enggak gitu. Numpuk-numpuk deh itu. Bodo amat gitu. Ya iyalah gimana nggak capek. Itu triple header tuh capek. Tapi yang lebih nggak bisa membayanginnya adalah kalau misalkan contoh dari Singapura nih, terus 2 minggu kemudian udah balapan di Austin nih. Itu kan Ya, antar benua dan beda zona waktunya jauh tuh. ya. Nah, makanya makanya pada waktu di kalender kalau kalian lihat ya, itu Hmm. tuh kalau lu lihat itu ronde satu kan Australia, Iya, ronde dua kita ke China, tiga kita ke Jepang, empat baru Bahrain, terus lima Jeddah Saudi. kan. Hmm. Ya. Nah, kalau lu lihat ya dari Australia ke Cina, dari Cina ke Jepang, Jepang baru ke eh, Bahrain, setelah Bahrain ke Arab. Itu tuh nyambung sebenarnya. Jadi rutenya itu mereka tuh bikin kalender tuh selalu eh, ngikutin rute logistik yang sesuai gitu, biar biar masuk Hmm. akal. Oh iya iya. Iya. Setelah dari Jeddah baru lompat ke Eropa, Imola. Setelah Hmm. Imola baru Monaco, ya kan? Nah, kayak gitu tuh. Kalau udah di Eropa baru ada libur, libur agak panjang, 2 minggu, 3 minggu, baru pindah kemana lagi, kayak gitu. Nah, sekarang kayak misal sekarang Cota, ya kan? Dari Singapura ke Cota masih ada gap 2 minggu, itu aman sebenarnya. Nah, Hmm. tapi dari Cota, ini kan setelah itu ke Meksiko dulu, ya kan turun dia. Dari Cota, Iya. Meksiko. Setelah itu Meksiko, Brazil. Kita punya Brazil, naik lagi ke Las Vegas. Terus Las Vegas baru ke Qatar, ya kan? Gitu. Jadi, eh, Qatar terus Abu Dhabi, ya udah, gitu. Bener kan? Jadi, Hmm. akan ada selalu seperti itu, gitu. Yang dipikirin, bikin kalender itu bukan karena, oh, track ini seru, bukan masalah tracknya, tapi lebih ke arah logistik gitu sih. Hmm. Biar nggak Oke. susah dan gampang aja.
gitu. benar. Dan itu juga sebenarnya salah satu faktornya juga karena cuaca nggak sih, Bang? Ya, sebenarnya pasti pasti kan ada musim-musimannya ya. Contoh Mm-mm. kalau misalnya di Desember ini kita main di daerah Eropa, lu bayangin aja tiba-tiba anggap aja ya misalnya kita main ke daerah Monza. Tiba-tiba Monza bersalju lucu banget sih. Nggak masuk akal bro. Lebih baik ya bener ke Timur Tengah. Timur Tengah nggak ada musim dingin. Iya, panas terus mereka Hujan mah. juga hujan juga jarang gitu kan. Lu pernah tahu apa Abu Dhabi hujan? Aneh aja. Iya. Nggak, Kayaknya tapi selama pernah dulu selama di Qatar ininya dulu. Di Qatar tes. dulu pernah kan hujan. Yang itu MotoGP tapi Oh, oh pernah ya? masih ingat gak lo? Tuh pernah dulu sampai banjir terus akhirnya di red flag. Lo tahu apa yang terjadi? Pindah hari bro. Yang Pindah balapannya harusnya hari. Minggu jadi Senin. Iya, jadi What? Senin. Itu lucu banget itu. Itu lucu banget makanya. Itu tahun Kalau berapa, nggak Bang? salah, waduh lupa gua. Itu zaman-zamannya Rossi masih di Yamaha Fiat tuh. Masih Oh. Lorenzo berarti 2015-an tuh. 2014 Hmm. 2015 tuh. Ntar kita cek ntar. Itu. Ya coba aja deh. Gue masih inget tuh. Gue nontonin soalnya itu kan malam-malam kan gitu. Mm-mm. Loh, gak jadi diundur. Wah, kacau. Oke, oke. Tadi itu ya guys, kenapa kalender F1 tuh disusun sedemikian rupa tuh salah satunya adalah supaya eh, jalur logistiknya tuh nyambung gitu. Jadi nggak apa namanya Ya. nggak ujuk-ujuk gitu enggak gitu. Karena apa F1 ini kan olahraga yang apa ya worldwide kan gitu. Dia Ya, apa seluruh dunia gitu kan. Tinggal Afrika doang betul. nih yang belum nih gitu kan. Yang Ya. rumor-rumornya ini apa namanya Bang? Sirkuit yang di Afrika Selatan tuh apa namanya? Kok Kialami nggak sih? Nah, Kialami, ha. Kayaknya Kialami rumor-rumornya mau masuk katanya, entah Oh 2027. enggak, bukan Kialami, Rwanda. Oh, Rwanda kok Kialami sih. Iya, Kayak Rwanda. Rwanda, ha. Nah, Heeh. Rwanda rumor-rumornya mau masuk tuh 2027 apa 2028 Iya, tuh. udah lama itu dari 2 tahun apa 3 tahun yang lalu beritanya. Kan mereka udah deal, Oh, udah deal ya. gitu. Oh. Udah, udah ada Berarti deal-dealannya. berarti tinggal tinggal nunggu aja nih kapan nih? 2027 kayaknya. Harusnya sih 2027, Oh, harusnya. Karena kan harus. Zandvoort juga nggak ada udah Iya. Dan 2027. Darfur udah nggak ada. Oke. Imola Nah, itu udah ya. nggak ada tahun tahun depan. Iya, Imola udah nggak ada, gantinya Madring. Nggak jelas itu Madrid. Gua nggak tahu lo bentukannya. Aneh aja. Itu Kayak di track apa aneh di banget, aneh banget. itu udah pernah nyoba Bang di apa namanya di simulator gitu pernah nggak? Enggak, gue nonton doang yang di YouTube. Gue ngeliatnya kayak "Oh, ini aneh banget track ini." Kayak Hot Wheels. Tracknya Kayak Hot Wheels. Hot Wheels. Aneh banget. Ya gue sih gue ngeliatnya kayak oh ini nggak seru ini jatuhnya karnaval. Bahkan lebih parah ini daripada Monaco kalau menurut gue ya. Aneh aja. Itu kayaknya Monaco campur Zandvoort Bang. Ya bisa jadi Zandvoort aja sulit overtake-nya. Cuman di lurusan sebelum tikon satu, Atau jangan-jangan ya kan? Monaco campur Monza lama yang itu, yang Enggak, ada Monaco banking itu. campur Hungary itu. Kan ada bankingnya Iya, Bang. Monaco campur. Oh iya, enggak, bankingnya itu enggak ada, diganti Oh, nanti. Iya, itu lu lihat yang di ESPN kan? Yang di iya. ESPN itu gen awal, terus ada yang gen baru. eh, Mereka nggak bikin banking. Karena kalau bikin Oh, banking kan itu jatuhnya sulit, bro. Itu kan di tengah kota. di tengah kota. Iya, maksudnya Iya, masa iya sih bikin banking di tengah kota nih? iya. Kepikiran apa ini yang desain Makanya gitu? kalau yang ada bankingnya dan segala macam, oh itu track Hot Wheel banget itu. Nggak sekalian aja bikin yang muter gitu ya kan gitu. Evan begitu. Iya, seru banget tuh kayak gitu kan. Wah, jangan, Bang. Nggak crash aja syukur, Bang. Iya makanya itu. Aneh pokoknya aneh Madrid ini salah satu sirkuit yang gue menurut gue kayak ngapain sih gitu. Hmm. Mending Oke. dikurangin gitu loh, nggak apa-apa Imola cabut. Ya udah nggak apa-apa gitu. Madrid nggak usah masuk menurut gue, tetap 23 aja, nggak usah 24 jadinya. Maksa Hmm. banget untuk 24, bingung gue. Kalau nggak Ya, ini deh, Austria Reverse deh, itu akan seru. Austria Reverse. Iyalah, itu seru loh. Tikon satu, tikon dua, apa tiganya, wah ngeri bos. Tikungan Seru loh satunya itu. sih. Tikungan Lu satunya sih. bayangin masuk pitnya Austria aja udah susah kan. Iya.
Lu bayangin kalau itu di reverse, tikungan duanya udah jadi keluar pitnya bakal sulit banget. Gitu. Banget. Iya. Itu Oke. lebih seru sih harusnya. Apa ya? Justru mungkin F1 tuh apa IE apa kok IE sih? Yang bikin IE ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, Iya itu IE publishernya yang bikin si developernya tetap Codemaster. Grandmaster tuh kayaknya bikin reverse tuh kayaknya ini apa buat mengakomodir imajinasi kita semua gitu soal reverse Betul, reversean betul. itu gitu. Tapi lu Dan tahu nggak kenapa reverse itu ada gitu? Itu kenapa? sejak kalau lu tahu dulu itu driver-driver itu kayak Leclerc, Albon, yang Quattro dulu loh, ada George Russell sama Lando yang main F1 bareng di Twitch, Oh, mereka waktu streaming. pas COVID. Betul, waktu COVID, nah itu tuh mereka suka nge-reversein sendiri, terus saya ditiru semuanya, konten kreator yang lain juga Hmm. main. Nah dari situ, keinspirasi dari situ, terus ternyata seru gitu. Tapi memang beberapa track aja, contohnya kayak Silverstone di reverse, Red Bull Ring di reverse gitu. Jadi nggak Hmm. semua, Hmm. tapi seru. Zandvoort juga di reverse tuh, Boleh tuh nanti apa seru-seru. namanya? Apakah kemudian itu juga akan diakomodasi sama F1? Nah, kita lihat aja siapa tahu kan. Ya, tapi kok mikir reverse tuh itu seru banget sih. Kalau di Mm-mm. beneran ya, itu bakal seru banget. Karena kan baru ya semuanya, environment-nya baru semua itu. Betul. Itu belum ini nanti akan ngaruh ke settingan mobil tuh. Pasti, pasti dong. Karena Jadi kan kalau perlakuannya beda kalau kan. iya, kalau Austria di Tikon satu naik kan, Iya, naik. turun bos sekarang. Nguing Iya, gitu. iya Tikon satu ke tiga kan naik tuh. Nah Iya, dari ini kalau dibalik tiga ke satunya turun dia, turun terus. Ngeri loh, ngeremnya ngeri. iya, Dan runoff-nya kecil. Lu salah bablas tabrak iya. tembok. Langsung. Itu. Oke, oke. Nah, kita akan, oke. Setelah kemudian kita tadi bahas soal kalender. Nah, F1 itu kan punya banyak sesinya kan gitu. Ada hari Ya. Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Ahad gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin tuh Bang soal sesi-sesi F1 itu. Oke, jadi untuk yang klasik itu tuh klasik tuh maksudnya yang normal ya tanpa sprint. Jadi di hari Jumat itu kita punya eh, practice one, practice two. Mm. Jadi ada dua sesi dan masing-masing itu diberikan waktu 1 jam dan Hmm. benar-benar pembalap maupun tim itu diperbolehkan muter terserah berapa kali. Dan di practice satu, practice dua ini tidak ada scrutineering, yang di mana scrutineering itu sendiri adalah inspeksi dari steward dari FIA untuk memeriksa mobil. Jadi Hmm. jadi masih aman lah. Lu mau rubah-rubah settingan, rubah settingan wing depan, wing belakang, floornya kayak gimana, ketinggian mobilnya seperti apa, itu sangat diperbolehkan. Pada waktu di hari Sabtu kita punya praktis yang ketiga ataupun yang terakhir. Nah, Hmm. praktis ketiga ini sama seperti praktis satu dua ya, tapi praktis tiga ini benar-benar kayak biasanya itu tim-tim udah mulai mempersiapkan khusus untuk balapan, cari settingan yang Hmm. mantap untuk balapan dan juga kualifikasi seperti itu. Nah, masuk Hmm. ke hari Sabtu juga biasanya bedanya 4 sampai 5 jam setelah praktis Hmm. tiga itu tuh mulai masuk ke sesi kualifikasi. Nah, sesi Oke. kualifikasi ini punya peraturan tersendiri. Settingan yang sudah, jadi ketika mobil itu sebelum balapan, sebelum turun ke jalan, itu tuh ada namanya scrutineering ataupun diperiksa. Nah, Hmm. itu dicatat semua tuh settingannya ini berapa, 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 kayak gitu. Wing depan berapa, ini berapa, chambernya berapa, dan segala macam. Dicatat Hmm. oleh stewardnya. Nah, ketika mobil itu akhirnya turun ke trek, itu sudah tidak boleh lagi yang namanya disentuh maupun dirubah settingannya. Apapun, nggak boleh. Kecuali Hmm. wing depan kalau nggak salah. Wing depan boleh. Sama tekanan ban itu boleh. Nah, selebihnya nggak boleh ya. Jadi, makanya ketika lu selesai kualifikasi, mau lolos gak lolos ya, itu tuh masuk ke scrutineering, ditimbang, terus dicek Hmm. semuanya, apakah ada perubahan atau enggak, seperti itu. Sesuai enggak dengan data yang mereka catat di awal. Kalau misalnya ada perbedaan angka dari yang dicatat, data yang dicatat di awal, itu langsung kena penalti. Contohnya kita punya waktu itu juga berlaku di balapan ya, di hari Minggu.
let's say langsung kita lanjut ke balapan di hari Minggu gitu ya kan. Biasanya di hari Minggu itu normalnya balapannya selalu kalau siang itu tuh selalu start jam 3 sore. Mereka tuh selalu jam 3 sore atau jam saat 12 siang kayak gitu. Jadi 12 siang atau 3 sore tergantung dari eh, kondisi dan segala macamnya dari track tersebut. Hmm. Tapi normalnya jam 3 sore selalu. Hmm. Terus kita kalau malam itu selalu startnya itu kalau nggak salah jam 8 apa jam 7 malam gitu. Itu selalu. Nah, sama kayak pada waktu kualifikasi di balapan Hmm. itu selalu ada scrutineering. Dicek lagi awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Contoh pada waktu nggak lolos scrutineering itu kayak misalnya Hamilton sama Leclerc pada waktu di China yang Hmm. floornya itu kegerus ya kan, plank wear jatuhnya itu angkanya ada angka tertentu yang tidak boleh dilewatin seperti itu. Hmm. Jadi ada terus juga kayak misalnya dulu waktu di Brasil 2020 kalau nggak salah Max Verstappen megang wing belakangnya Mercedes punyanya Lewis Hamilton itu juga nggak boleh gitu. Jadi siapapun itu kecuali orang yang ditunjuk oleh steward itu tidak boleh megang gitu. Jadi yang Hmm. boleh megang itu stewardnya FIA sama orang yang ditunjuk oleh stewardnya FIA kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Seperti itu. Nah, Nah, kalau misalnya yang ada sprintnya, itu hmm. bedanya cuma di Jumat sama Sabtu aja. Jadi Jumat praktis satu, terus kita mulai sprint qualifying. Hmm. Nah, terus di hari Sabtu itu sprint race, setelah itu qualifying untuk main race-nya. Setelah itu Minggu ya balapan lagi. Seperti Oke, itu oke. aja. Apakah praktis itu eh, kan kalau praktis itu kan gunanya kan buat mencari settingan yang pas kan gitu. Jadi Ya. ngutak-ngatik waktunya ngutak-ngatik lah gitu. Apakah itu Mm-mm. punya pengaruh terhadap poin gitu atau misalkan punya pengaruh terhadap sesi selanjutnya gitu. Misalnya kalau di MotoGP kan ada Oh free ya, practice, ada benar. praktik gitu. Nah, kira-kira ada ngaruhnya nggak free practice yang tiga ini? Oke, kalau MotoGP mungkin dari free practice-nya itu ngaruh untuk masuk ke Q1 dan Q2 langsung gitu ya kan. Mm-mm. Nah, kalau di F1 itu nggak ada. Jadi benar-benar free practice itu untuk tim dan juga pembalap itu sama-sama mencari settingan seperti itu. Jadi Hmm. tidak ada poin dan bahkan kayak time-nya, waktunya dari best time yang dicatat itu tuh tidak ada ngaruh apapun gitu. Hmm. Jadi Oke. nggak ada penambahan poin ataupun ngaruh ke kualifikasi itu nggak ngaruh sama sekali. Hmm. Oke. Tapi karena F1 itu lebih ke arah jatuhnya adalah lebih ke balapan data. Jadi dari praktis itu kita bisa tahu data-datanya. Bisanya misalnya gini, di free practice 1, 2, 3 Ferrari itu mendominasi. Apakah dari data yang mereka bikin ini, Fastest Lap ini, mendominasi itu maksudnya paling kenceng ya? Nah, Iya. dari tiga praktis ini, apakah Ferrari akan bisa menang untuk kualifikasi dan juga race-nya nanti? Belum tentu gitu. Hmm. Jadi balik lagi, tergantung dari bensin yang dipakai berapa, bannya seperti apa, settingannya seperti apa, cocok nggak dengan itu kan orang kalau best lap itu kan cuman one wonder lap gitu ya, cuman satu lap Iya. doang gitu kan. Sedangkan kalau race kan berpuluh-puluh lap gitu. Belum tentu settingan itu tuh cocok dengan berpuluh-puluh lapnya Mm-mm. Belum ada nanti strategi gitu. dan lain-lain Belum. gitu. Jadi dari praktis itu kita melihatnya adalah data gitu kan. Oh, ini tuh kuat loh. Misal contoh Mm-mm. kayak kita lihat di eh, tesnya tes praktisnya kemarin Verstappen nggak pernah jarang lah di praktis 1 praktis 2 itu dia nggak ke podium praktis 3 dia podium gitu kan. Mm. Fastest lap-nya masuk ke 3 besar gitu tapi Iya. apakah dia di balapannya karena praktis 1, 2-nya itu jelek terus di race sama kualifikasinya jelek nggak juga gitu Mm. Tapi bang karena ngomongin beda-beda. soal Ferrari ya, karena tadi abang singgung Mm, soal Ferrari, saya tuh pernah bikin jokes gini gitu. Kalau misalkan mm. apa sesi hari Jumat ya, ya dalam hal ini free practice 1 dan 2 itu ada poinnya, Ferrari bisa juara dunia. itu 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 juga ramai gitu kan ya Mm-mm. Charles Leclerc bisa kalau semuanya DNF gitu. Saya nggak Bisa, ngomong, bisa. saya Eh. nggak Ya ngomong bisa, bang maksudnya Edo. ya bisa gila lah itu tifosi ngarepinnya ya kan gitu. Enggak lah, enggak secara Iya. secara secara logika aja udah nggak masuk sebenarnya Ferrari menang itu. Tapi ya balapan ada balapan gitu kan kalau kata si Basya gitu temen gue. Balapan Mm-mm. adalah balapan, apapun bisa terjadi gitu kan. Roda Mm. itu kan muter kan. Iya. Jadi ya nggak tahu apes apes itu nggak ada di kalender kita gitu.
kita Mm-mm. jadi nggak bisa prepare, jadi ya harus siap-siap aja gitu. Contoh kayak Iya. misalnya Lando Norris tiba-tiba meleduk mesinnya di Zandvoort, siapa yang tahu, siapa yang ngira, nggak ada Iya. gitu ya kan. Dan Jadi ya siapa juga yang ngira Verstappen akan DNF di lap pertama di Austria gara-gara kena tubruk Kimi. ditubruk Kimi Antonelli ini kan, ya Hmm. nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi eh ya apapun bisa terjadi, teruslah berharap buat para tifosi kalau menurut gua. Teruslah berdoa, doa yang kenceng aja gitu kan. Walaupun kalian pasti berbeda-beda agama, berbeda-beda Tuhan, keyakinan, tapi kayaknya semakin banyak banyak server yang berdoa, kayaknya makin kuat gitu ya. Oke. Tapi yang paling penting kalian harus berdoa buat Lewis Hamilton sama Leclerc nggak kena mental aja. Itu aja sih sebenarnya. Itu saya pernah bilang kalau seandainya si Leclerc itu mau pindah ke dari Ferrari gitu, itu kayaknya harus dibawa ke psikiater dulu itu kayaknya. Iya. Tapi gue nggak setuju sih kalau misalnya Leclerc pindah ke tim lain Karena udah gitu. image, Pak. Bukan, privilege-nya hilang. Apa tuh? Ya privilege-nya kan jadi driver utama yang diutamakan oleh Ferrari, di anak Oh emaskan iya sih. Ferrari, project project Leclerc, bro. Lu pindah nih, sama aja kayak hilang dari nggak dapat privilege itu semua. Gue lebih baik ya. Gue nggak juara dunia pun nggak apa-apa, tapi privilege itu masih ada gitu, masih diutamakan, bro. Waduh, Gila lo. perhitungan yang bisnis sekali. Oh iya, F1 tuh bisnis, Iya, benar-benar bukan benar. tentang motorsport doang. Gitu. Oke, oke. Nah, dari tiga apa dari 5 sesi itu free practice 1, 2, 3 qualifying dan race tuh. Nah, kita ke qualifying dulu nih. Ini yang qualifying Oke. menarik karena qualifying itu kan ada 3 sesi nih. Nah, itu Hmm. sistemnya gimana tuh? Sistem qualifying dalam F1 tuh? Oke, jadi qualifying itu Q1 itu kan ada 20 pembalap ya. Iya. Kalau kita pakai yang sekarang aja dulu ya. 20 pembalap itu nanti 5 terbawah, jadi posisi 20 sampai 16 itu akan tersingkir nanti dengan waktu 18 menit kalau nggak salah di Q1. Hmm. Nah, lalu 5 terbawah ya udah kekunci posisinya. Ingat posisi yang Hmm. dikunci, bukan waktunya yang dikunci, posisi yang dikunci. Udah selesai, 5 terbawah tereliminasi. Sisa 15 masuk ke Q2. Q2 itu 15 menit Hmm. waktunya. Sama mereka bikin waktu dan segala macam untuk berebutan posisi. Lagi-lagi 5 terbawah, posisi 11 sampai 15 akan tereliminasi. Lalu masuk ke Q3 12 menit tersisa 12 menit aja waktunya Hmm. dan 10 itu sorry untuk penguncian posisi dari posisi 1 sampai 10 itu aja Hmm. gitu. Oke, oke. Tapi bannya itu yang beda-beda sih. Oke, kalau sprint Bang, kualifikasi sprint? Sama sebenarnya. Cuman Hmm. beda di eh, waktu time limitnya aja sih. Gitu. Sebenarnya Hmm. sama, tipikalnya sama dibikin kayak sprint main race biasa seperti itu. Oke, oke. Nah, Tapi itu hanya berlaku sprint qualifying hanya untuk sprint race aja ya. iya, kalau yang ada Gitu. balapan sprintnya ya, dan musim ini tuh ada 6 Iya. balapan sprint kalau tidak salah. 6 apa berapa sih? 4 ya? Mhm. 6, 6. 6. Oh, oke, 6. 6 sprint race. Ya. Oke. Apa aja nanti kita cantumin di depan ya nanti. Kira-kira mana aja yang ada sprintnya gitu. Ya, betul. Oke. Kita Sekarang tidak kita ingat. Oke, kita next ke race nih. Nah, balapan Ah, F1 itu kan ada yang berapa puluh, ada yang ada yang 40 lap, ada yang 50 lap, ada yang 60 lap gitu. Nah, apa yang menentukan sebuah balapan tuh berapa lap gitu? oke. Jarak. Jadi jarak kalau di peraturan buku peraturannya FIA, F1 itu balapan F1 itu tuh balapannya adalah sejauh 305 kilometer. Nah, Hmm. 305 kilometer ini itu nanti tinggal dibagi aja sama jarak tempuh start finishnya dari satu track gitu. Jadi Hmm. kalau misalnya contoh kayak Monaco bisa 78 lap itu dari mana? Ya dari satu lap itu berapa kilometer. Terus 305 itu dibagi sama angka jarak dari treknya itu. Nanti Hmm. ketemulah 78 kayak gitu. Pokoknya harus 305 kilometer kalau main race. Nah, kalau kalau sprint race itu tuh 100 kilometer aja. Makanya dia lebih biasanya seperempat doang Hmm. lapnya dari yang actual race ya gitu.
Oke, oke. Nah, itu ya guys yang menentukan kenapa kok ada race yang 70 lap kayak Monaco atau ada yang 50 lap Ya, atau ada yang 40 betul. lap gitu. Nah, itu tergantung dari apa namanya panjang dari satu track gitu ya. Jadi, biasanya Ya, semakin panjang satu track tuh akan semakin sedikit jumlah pendek. lapnya gitu. Betul. Sama kayak Spa. Spa itu kan 7 kiloan. Iya. Lapnya itu cuma 44. Iya, kalau Tapi nggak karena salah 40. panjang, betul. Tapi karena panjang, waktunya semuanya itu jadi sama, bro. 1,5 jam rata-rata. Oke. Cuman di Monza yang lebih cepat. Monza Iya, itu karena full speed kan, full iya, speed terus gitu, itu makanya kenceng gitu. Jadi kencang. kalau di lainnya mereka selalu nanya kan, ini full race berapa berapa jam ini gini, 1,5 jam, sesimpel itu. Rata-rata Hmm. 90 menit, pasti Average 90 90 menit. menit ya. Ya, ya, Kalau nggak ada kejadian-kejadian, kalau balapannya normal, nah itu betul, average 90 menit betul. berarti. Nggak ada safety car, nggak ada red flag, itu semuanya 1,5 jam normalnya ya, gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu guys yang bikin apa, yang menentukan kenapa sebuah track tuh bisa beda-beda jumlah track, apa jumlah apa beda-beda jumlah lapnya gitu. Nah, eh kalau sistem poinnya bang, Sistem poinnya itu ada dari 20 cuman posisi 1 sampai 10 ya. Kalau Hmm. dulu itu cuman posisi 1 sampai 6. Itu kejem itu Wah dulu. kejem banget. Kejem banget, kejem banget. Dan itu poinnya dikit kalau nggak salah. Cuman mentok itu 12 poin. Juara satu tuh 12 Hmm. poin gitu. Nah, sekarang itu 1 sampai 10. Dari 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Udah gitu. Hmm. Dari posisi 1 sampai 10. Seperti itu. Kalau di sprint race cuma 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu poinnya dibalik. Jadi yang paling tinggi Dibalik. itu dapat 8. 8 sampai 1. Udah gitu aja. Oke, oke, oke. Seperti Oke, itu. nah nanti eh, apa namanya biar teman-teman nanti ketika nonton balapannya tuh misalnya udah beres race gitu, nah nanti eh, tinggal teman-teman hitung sendiri tuh kira-kira pembalap ini dapat berapa, pembalap ini dapat berapa kayak gitu. Tinggal dilihat dari Betul. dia finish di posisi berapa gitu. Kalau finish Betul. di bawah 10, nah berarti nggak dapat tuh, mohon maaf gitu Iya. ya. Oh, dan satu lagi, dulu itu pole position itu plus 1 lap, plus 1 poin, dan Hmm, kalau fastest lap plus 1 poin. Sekarang fastest lap udah dihapus, pole position poin udah dihapus. iya. Gitu. Kalau fastest lap tuh dihapusnya mulai musim ini kalau nggak salah ya. Iya, baru musim ini. Baru Karena musim memang ini. gue setuju juga ya, karena lu bisa nyolong poin gitu loh kan. Tiba-tiba Mm-mm. masuk pit, ganti soft gitu. Itu kan nggak seru gitu. Yang harusnya lu battle ke depan, malah udahlah masuk aja cari 1 poin tambahan gitu. Iya, dan itu kalau nggak salah turn apa bukan turning point, lebih tepatnya kan salah satu yang momen yang triggernya kan pas momennya Danny Rick di Singapura itu kan. Iya, betul. Itu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya colong-colongan 1 poin doang, bro. Mm-mm. Ngapain gitu kan? Biar pure racing aja, makanya fastest Mm-mm. lap-nya dihilangin Iya, itu gitu. Nggak mungkin pure soalnya. benar. Satu lap paling Mm-mm. menyedihkan di F1 tuh kayaknya. Ya, ya, ya. Yang Daniel Ricciardo ya, Iya, adalah Ricciardo. yang bantuin si Max itu supaya Abu Dhabi-nya bisa even Mm-mm. skornya. Iya. Nggak tahu aja udah ngunci di Vegas ternyata. Iya, makanya Oke, oke, itulah. oke. Nah, em, oke, ini sebelum kita beralih ke yang teknis-teknis nih, ini apa kemarin tuh ada yang nanya tuh, apa ini betulnya kayaknya teman-teman abang semua deh ini yang nanya. Oh iya, Iya kayaknya. Wait, eh siapa? mana ya? Ya udah nggak, udah ini. Kemarin ada yang nanya, kalau buat merch F1 lebih apa mending beli mana dulu? Beli topi apa beli jersey dulu katanya gitu. Topi sih, lebih murah. Topi itu kan harganya dari 600 sampai 1,300-an ya kan. Hmm. Itu masih 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 affordable lah untuk kita-kita yang kantongnya kembang kempis ini kan gitu In kan. this economy. Iya. Jadi masih aman. Tapi kalau lo eh, uangnya nggak berseri alias banyak, ya Hmm. silakan dari kaos gitu kan, dari jersinya, polonya, jaket gitu. Hmm. Ya, itu akan jauh lebih oke sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngomongin ekonomi sekarang ya topi sebenarnya udah cukup sebenarnya gitu. Iya sih.
Eh, tapi bang kemarin tuh saya tuh di apa ketemu satu akun gitu. Jadi Hmm. itu tuh akun jual topi merch-nya F1 yang jadul-jadul gitu. Ya tahun 2000-an Mm-mm. awal gitu. Itu Oh, oh. ada nemu satu topi McLaren zaman Alonso Hamilton. Itu tahu nggak berapa? Oke. Dijual berapa? 85.000. 85.000. Asli nggak itu? Nggak tahu sih, coba Nah, apa namanya tapi untuk koleksi oke lah itu. untuk Untuk koleksi oke. hahehe Hmm, oke sih. iya. Terus ada juga Takutnya topi BM. tiba-tiba lu beli terus ternyata lu asli gitu kan, lu jual aja 3 juta apa 5 juta gitu Waduh, kan. Jadi barang kolektor, Bro. Ya siapa kolektor tahu. item. Oke, nah itu bisa tuh apa kolektor item tuh. Walaupun sebenarnya itu apa ya? Ya jatuhnya agak gambling juga sih, tapi ya kita lihat aja ntar siapa tahu Iya. beneran. Ya, 85.000 doang, Bro. Aman, Iya, murah itu. mm-mm, kayak gitu. Tapi emang iya sih, kayaknya merch yang paling mendekati itu adalah yaitu apa topi itu, atau enggak kalau misalkan official merch itu belum nyampe gitu, ada fan merch kan. Jadi merch Hmm. tapi bikinan fans gitu kan. Nah bisa aja. Iya, iya, iya. Dan Kayak mereka tuh nggak Denmark kalah bagus gitu loh. kan. Iya, betul, betul, betul. Ya, mereka bikin sendiri lah, desain-desain sendiri, ya kan, kaos Mm-mm, gitu-gitu sih. Ya, mm-mm, betul. wajar sih gitu. Iya, bener. Banyak juga. Nah, apa namanya? Nah, terus tadi ada juga yang nanya gimana makan atau minum apa Bang biar suaranya apa deep sound gitu, Bang. Deep voice gitu, Bang. Nggak, nggak tahu, gue nggak tahu. Ada yang ngomong di voice, ada yang suara lo kayak cangcorang dok gitu. Cangcoran. Bang Cangcoran suaranya Nggak tahu, gimana? nggak tahu. Gue random banget. Makanya waktu lo bikin story terus tiba-tiba tulisan, ini suara di voice, gue ngakak sih itu di situ. Itu teman-teman gue juga ngeliat, ya, apaan di voice gitu. Gue Kan bingung emang juga deep gitu. voice kan? Ya gue nggak tahu ya, maksudnya di voice-nya orang-orang menurutnya seperti apa gitu. Kalau Iya. kayak Korigor mungkin beda ya gitu. Ya mirip, walaupun agak jauh tapi mirip lah. Enggak lah, enggak lah, enggak lah, enggak lah. Tapi yang Gitu. jelas saya baru tahu kalau karakter suaranya Bang Edo tuh adalah karena beliau orang Surabaya. Dan kayaknya Oh emang orang ngaruh, orang emang ngaruh. Surabaya yang saya temui kayaknya tipikal gini semua, Bang. Oh iya. Iya, kayaknya Oh, ya. Maksudnya ada medok-medoknya gitu loh. oh iya. Oh iya bagus, Ada. iya bagus lah. Dulu dulu malah katanya mendoknya hilang. Sekarang gue sih Hmm, balikin lagi ya. iya. Karena lebih Wah. nggak tahu, lebih enak aja ngomong ya, langsung aja gitu kan. Gitu. Oke, oke. Nah, em, kita eh lanjut ke pertanyaan selanjutnya soal pembalap gitu ya. Apa yang Oke. bikin seseorang bisa jadi pembalap F1? Hmm, ini mau ini kita belak-belakan aja kali ya. Em, Boleh. karena kan gue bukan pembalap, tapi gue tahu jalurnya gitu kebetulan. Karena gue Oke. pernah jadi test driver di Sentul waktu itu, gitu Oh. untuk salah satu tim, gitu kan. Jadi kalau lo mau jadi pembalap, yang pertama ya pasti lo harus punya skill gitu kan. Nah skill ini Betul. sebenarnya gampang. Kalau skill itu paling gampang dengan cara apa ya? Lo ikut pelatihan gitu, ikut kayak uh, akademi gitu deh. Banyak kok kalau lu mampir ke Sentul, terutama go-kart ya, terutama Hmm. gitu. Go-kart Sentul yang kecil itu, Sentul kecil. Lo sering-sering ke sana, ngobrol-ngobrol sama orang, cari tahu di sosmed itu banyak banget tim-tim yang menyediakan pembelajaran untuk go-kart dan segala macam. Nanti bisa Hmm. dibina lah. Tapi masalahnya adalah bukan hanya skill yang dibutuhkan kalau untuk lo mau jadi pembalap, tapi uang gitu kan. Hmm. Nah, Betul. istilahnya kalau mau jadi pembalap itu kayak bisnis. Lu harus modal dulu di awalnya. Kalau lu Hmm. lihat sekarang kayak Lewis Hamilton, Vettel, dulu ya Vettel, Lando Norris dan segala macam itu, oh mereka digaji kok. Iya, karena mereka udah masuk ke kelas itu, udah beda gitu kan. Kalau kita yang baru merintis, bisa nggak jadi pembalap? Bisa aja, tapi balik lagi skill lo memang harus bagus dan juga memang Harus ada uangnya juga duitnya. harus, iya uangnya juga harus bagus gitu. Nah yang ketiga adalah
skill PR ataupun public relation itu juga harus bagus. Karena lu harus bisa ngomong di media, lu harus bisa menjual diri lu sendiri dalam tanda kutip untuk bisa mendapatkan sponsor, uang dan segala Mhm. macam seperti itu. Jadi Betul. dari tiga itu aja sebenarnya udah cukup untuk bisa maju. Makanya banyak banget kayak kayak nanya, kenapa Rio Haryanto nggak lanjut F1? Kenapa nggak Sean Gelael nggak lanjut Hmm. F1 dan segala macam. Balik lagi, kayak misalnya Rio Haryanto ya kita tahu kena tersandung masalah uang gitu kan, uangnya nggak cukup dan segala macam gitu kan. Eh, Kalau Sean Gelael kenapa nggak lanjut F1? Balik lagi prioritasnya buat apa? Nggak semua orang harus balapan tuh di F1 gitu kan. Kita punya Om Hari Dharma Manopo, dia balapan di Hmm. GT4, dibawa dengan dibawa oleh TTI Toyota apa Toyota Gazoo Racing yang Indonesia ya, kok TTI Hmm. TTI mah dulu itu tim zaman dulu itu, jadi kayak gitu. Jadi Hmm. Sean Gelael kalau lebih milih endurance, pertama murah biayanya, lebih murah, license-nya nggak terlalu rumit, ya kan? Yang ketiga Betul. dia punya lebih banyak koneksi di sana gitu kan. Daripada dia maksain untuk F1 terus boncos terus belum tentu dia bisa bagus di situ. Ya kenapa harus maksain di F1 gitu aja sih. Hmm. Apakah dengan gua ngomong gini berarti Rio Haryanto memaksakan kehendaknya dia untuk F1? Enggak. Hmm. Rio itu jago. Jangan salah, Rio itu pada waktu di F2 saingan sama Gasly, Leclerc dan segala macam itu bersaing mereka gitu. Hmm. Tapi yang membedakan adalah ya uang, lagi-lagi rupiah masih Hmm. lebih kalah daripada euro, bro. Benar. Waktu itu aja Gitu. udah kalah, apalagi sekarang kalah jauh. Iya, gitu lah. Jadi ya lagi-lagi kalau misalnya Rio Haryanto punya kesempatan, uang dan segala macam pada waktu itu nggak ada masalah. Gue yakin itu oke kok gitu. Dia 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 bisa bertahan. Bahkan kalaupun se apa ya, Rio itu sebagus itu sebenarnya. Kalau misalnya dikasih mobil minimal kayak Sauber 2016, bukan kayak Manor ya. Manor kan nggak jelas mobilnya itu. Hmm. Lurus doang, belok nggak bisa gitu mobil. Hmm. Jadi Rio Haryanto gue yakin bisa bersaing gitu ya kan. Hmm. Itu aja. Bahkan saya tuh pernah bikin what if gini bang. Kalau seandainya Rio Haryanto itu masuk di era di mana F1 tuh lagi naik-naiknya gitu, apa yang di mana aspek-aspek komersial tuh udah bisa didapat dari mana aja, brand-brand Ya, lebih gampang masuk gitu. Kalau dulu kan mungkin emang agak kurang ya, karena kan pemirsa F1 kan emang termasuk cukup segmented lah, segmented dan ya, eksklusif gitu kan. Kalau sekarang kan ya, udah jauh lebih common lah gitu. Orang nonton F1 tuh sekarang udah kayak, udah bahkan hampir mirip orang nonton bola gitu kan. Maksudnya betul. siapapun tuh udah bisa kita ajak ngobrol soal F1 lah gitu. Nah, kalau Ya, seandainya Rio masuk di era-era itu, mungkin eh, kita nggak ngomong soal performa, ya, tapi ngomong soal eh, apa support komersialnya tuh kayaknya bakal cukup gede gitu. Karena hmm, orang-orang kan ngeliat, wah ada pembalap Indo nih gitu, langsung kayak hmm, gitu-gitu. Brand-brand bakal memanfaatkan itu kayak gitu-gitu. betul, pasti, pasti. Jadi itu bisa dijual banget dan ya benar, memang eh, dulu sebenarnya sampai sekarang sih masih ada. Dulu itu penonton selain apa penonton yang nggak ngikutin F1 itu terlalu apatis sama F1. Kenapa? Karena F1 itu balapan mahal gitu loh, olahraga mahal. Banget. Nggak semua orang bisa menikmati itu dan nggak ngerti juga ngapain gitu. Nggak relate lah istilahnya. Ya Hmm. contohnya aja pengguna mobil sama pengguna motor di Indonesia banyak motor gitu. Orang-orang makanya lebih relate MotoGP daripada F1. Tapi Iya. sekarang karena itu udah berbalik, eh, jatuhnya F1 itu ya bagus ini. Ini Liberty Media menggunakan F1 ini menjadi lifestyle, mengubah itu Hmm. menjadi lifestyle bukan hanya olahraga pinnacle of motorsport, tapi benar-benar dijadikan lifestyle. Itu jadi Hmm. relate sama semuanya gitu. Hmm. Jadi orang-orang malah lebih suka ke F1 dan MotoGP akhirnya dibeli juga oleh Liberty Media. Ya kita lihat nanti ke depannya bakal akan seperti apa gitu. Oke oke. Iya sih, apa nah itu apa yang salah satu yang saya sempat kepikiran tuh yaitu kalau seandainya Rio masuk di era-era kayak sekarang tuh support komersialnya akan sangat-sangat besar karena yaitu Ya, F1 udah jadi lifestyle dan semua mata tertuju ke F1 sekarang gitu. Terus ada nih hmm, pembalap dari Indo. Wah, langsung gitu. Semua apa benar. banyak brand yang akan berebut tanda tangannya Rio Haryanto gitu.
betul, betul. Ya, Hmm. sekarang kita lihat aja sendiri, walaupun Sean Gelael bukan di F1, dia di WEC udah segede itu kan namanya. Dia Iya, pasang foto apa pasang ngeposting video joget-joget aja di paddock aja udah rame banget yang nonton kan gitu. iya. Apalagi dia bolak-balik podium gitu. Waduh, udah makin-makin dia gitu. Balik-balik podium, balik-balik menang. Iya, Itu. ya lu tahu sendiri lah netizen Indonesia itu kan Indo proud banget kan. Iya. Gitu. Ya, dikit-dikit wah ada Indonesia coy gitu kan. Mm-mm. Bahkan Gitu. kita tuh mungkin agak agak saking delusionalnya gitu ya. Sampai apa Leclerc aja dianggap sebagai anak bangsa gitu karena benderanya mirip Iya, gitu. iya gitu. Nah, Itu itu bukan tuh. delusional ya bercandaannya gitu Ya, emang. bercandaannya begitu. Tapi ada yang anggap beneran, Pak. Oke, Ya oke. dia mungkin nggak tahu aja gitu. Heeh. Iya lagi. Oke. Eh, apa yang menentukan pembalap apa namanya bisa masuk F1 tadi udah. Nah, kita lanjut ke ini, apa sistem kejuaraan. Jadi kejuaraan di F1 tuh kayak apa, Bang? Jadi sistemnya itu sebenarnya kejuaraan ya layaknya balapan biasa ya, 24 balapan, terus ada sistem poin untuk yang juara itu diambil dua, ada driver dan juga tim ataupun konstruktor seperti itu sih. Jadi balapan mereka itu apa ya, memang benar-benar dan itu mobil prototipe ya, beda sama balapan GT3, GT4, terus endurance itu beda. Ini bukan hanya ketahanan, jadi jatuhnya ini kayak sprint race memang, tapi sprint race-nya itu 1,5 jam. Gitu. Ya Hmm. memang jatuhnya sih tetap, ya, masuknya sih 1,5 jam itu sprint race sih. Karena masuk ke endurance itu, endurance race setahu gua, kalau sudah masuk ke 3-4 jam kalau nggak salah, 4 jam balapan itu udah masuk ke endurance. Tapi kalau masih di bawah 4 jam jatuhnya kayak 1,5 jam 1 jam itu tuh Hmm. jatuhnya sprint race aja sih gitu. Oke, oke, oke. Nah, dan berarti yang akan diambil juaranya at the end itu adalah yang poinnya paling banyak. Ya pasti pengumpulan poin dari ronde ke ronde seperti Hmm. itu, Jadi jatuhnya anggaplah kayak kemudian, liga. oke. Jadi anggaplah kemudian misalnya ada satu pembalap di mana dia itu meraih kemenangan banyak gitu. Tapi dia Mhm. nggak juara karena poinnya di bawah dari Kalah apa namanya yang juara. Tapi yang juara ini dia nggak pernah eh, menang. a- ya kalau nggak pernah menang susah sih. Oh Atau itu Joan Mir dulu MotoGP, Joan Mir. ya Joan katanya Mir sekali katanya waktu Juan Mir. yang di Suzuki dia nggak Kata pernah menang kan kalau nggak salah. Dia menang sekali doang sih. Tapi Mm-mm. dulu kan waktu udah gelarnya dapat dia nggak pernah menang kalau nggak salah Hmm. gitu. Oke, oke. Berarti itu Itu apa bisa, itu at the bisa. end hitung-hitungan poin berarti. Betul. Jadi yang dicari adalah bukan juara siapa paling kencang, tapi siapa yang paling konsisten. Hmm. Itu jatuhnya. Konsisten untuk di podium, konsisten untuk menang, kayak gitu-gitu sih. Konsisten untuk meraih poin gitu. Iya, betul. Oke, oke. Gitu. Berarti apa namanya? Jangan protes kalau nanti misalkan ada pembalap yang jumlah kemenangannya lebih banyak gitu, tapi dia nggak juara karena poinnya lebih sedikit gitu. Nah, itu jangan protes tuh. Betul. Betul. Karena kemarin ribut-ribut tuh kemarin di Oh MotoGP iya. Yang mana? Yang yang siapa? itu Martin sama Marquez. Peko. Oh, ya elah. Martin menang mulu. Iya, oke, menang mulu. Tapi jatuhnya bolak-balik sama aja. Nggak finish juga gitu ya kan. Peko kan Hmm. diem-diem aja P3, P4, P6 tapi poin banyak dia ke Hmm, hmm. akumulasi. Gue lebih demen Peko daripada Jorge Martin. Apalagi dia yang ngata-ngatain Aprilia tuh lucu banget dah. Aneh. Itu Yang aneh dia banget menurut gua. ribut-ribut sama Aprilia Iya, gitu kan. iya. Terus akhirnya nggak jelas deh dia mau diputus kayak kontraknya tahun depan. Oke. Kan nggak jadi kan nggak salah. Oh iya, karena masih kontrak kan. Masih Emang kontrak. emang disengaja sama Aprilia mampus lu gitu. Gua kunci lu gitu kan. Motor gue Gak, bikin makin gak enak nih gitu kan. nggak bisa kemana-mana. Iya, kasihan kan finalis finalis santai gitu kan. Iya. Jorge Martinnya kayak gitu, aneh anjir. Sabar, 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 sabar. Oke, oke, oke. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal ini nih. Soal apa? Soal hal-hal yang agak teknis nih. Oke, Nah,
dua dua tipikal strategi, overcut dan undercut. Nah, sebenarnya overcut dan undercut tuh apa sih gitu? Saya juga bingung nih Over, sebetulnya. Oke, overcut dan undercut. Jadi ketika ini jatuhnya ke pit stop ya. Iya. Jadi sebelum balapan, setiap tim ataupun pembalap, masing-masing pembalap itu punya rencananya masing-masing atau punya strateginya masing-masing. Mm-mm. Lo pasti pernah dengar plan A, plan B, plan C, plan D, dan Iya. sampai Z gitu kan. Iya. Itu tuh mereka sudah merencanakan dari Mm. awal. Oke, kalau anggap aja seperti ini. Balapannya 30 lap. Let's say kayak gitu ya. Mm. Balapannya 30 lap, plan A lo harus masuk ya di lap 15 gitu. Mm. Oke. Nah, lap 15 ini adalah patokan. Oke. Pit window. Nah, pit window-nya itu di 15. Pit window open itu lap 15 sampai 20, let's say kayak gitu. Nah, Mm. ketika overcut itu apa sih, undercut itu apa? Oke, kita ngomongin undercut dulu ya. Ketika undercut itu terjadi dan Mm. bisa dibilang itu undercut adalah ketika yang pit window-nya itu sebenarnya di 15, dia masuk di 14 Oke. gitu. Itu undercut. Kalau overcut ya kebalikannya, yang harusnya 15 jadi 16 kayak gitu atau 17 atau 18. Nah, itu overcut Mm. jatuhnya. Mm. Jadi kalau misalnya kita ngomong oh si Piastri nggak undercut si Max Verstappen nih kayak gitu. Mm. Nah, otomatis Max Verstappen jatuhnya adalah overcut si Piastri seperti itu. Oke, oke. Itu udah otomatis seperti itu. Mm. Gitu. Oke, jadi apa namanya kalau kalau undercut tuh berarti pit duluan, Ya, kalau overcut tuh berarti pit terakhiran. betul, belakangan, betul. Oke, Tapi oke. punya ya mereka undercut sama overcut ini punya kelemahannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Mm. Undercut itu tuh jelas dia akan lebih unggul di awal pasti karena dia itu karena kan motong ya. Pit itu kan butuh waktu sekitar 21 detik sampai 24 detik kan. Itu kan Iya. lumayan kepotongnya. Mm. Nah, itu tuh bisa dipotong lagi dengan lu udah ganti ban duluan seperti itu. Jadi bannya otomatis kelebihannya adalah lu lebih cepat dan bannya lebih dapat optimal suhu optimal lebih cepat gitu kan. Lebih satu lap lebih awal lah istilahnya seperti itu. Namun untuk overcut itu kelebihannya kekurangannya adalah ya ban lu juga nggak langsung masuk ke suhu optimal gitu. Tapi Betul. ban lu akan jauh lebih awet di belakang nanti pada waktu masuk finish. Kan lu lebih fresh Mm. satu lap dibanding Betul. si A gitu misalnya. Gitu yang nggak undercut lu. Seperti itu. Jadi harus punya apa strateginya tuh benar-benar harus dihitung banget. Berapa Hmm. time-nya yang hilang, ini yang hilang dan segala macamnya Oke, oke, gitu. oke. BTW Bang, ngomongin soal overcut dan undercut Bang. Saya tuh kan Mhm. apa eh, apa ya, dengan keterbatasan device saya kan nyoba main game kan. Ada game namanya FX Racer, Oke. nggak tahu Abang tahu apa nggak? Tahu tahu tahu. Pernah Nah, dengar. nah, Mhm. jadi kalau saya main yang 10 lap itu, saya tuh biasanya suka pakai strategi. Jadi misalnya 10 lap nih. Terus Mhm. saya start pakai ban medium gitu. Nah, Oke. di apa namanya? Di lap apa pas mau masuk ke lap 5 saya ngepit ganti Oke. ban soft. Nah, Oke. nanti udah masuk apa udah apa namanya? Udah di lap ke 8 masuk pit lagi ganti soft lagi Hmm. gitu. Jadi apa namanya? eh 2 kali pit stop. dua kali pit stop dan itu dengan apa namanya? Dengan ban yang lebih baru tuh kan ngejarnya kan jauh lebih ini kan, jauh lebih apa? Ya, Jauh lebih cepat. cepat gitu. Kayak Ya, gitu-gitu. Yang penting udah diperhitungkan kira-kira dengan apa dengan jarak dari belakang atau dari depan sekian detik ini kira-kira masih bisa ngejar apa enggak gitu. ya, ya. Pasti semua harus diperhitungkan sih. Kayak Mm-mm. gitu. Kayak berapa lama soft bisa bertahan, berapa lama medium bisa bertahan, itu juga harus dihitung. Gitu. Terus bedanya dari soft ke medium itu berapa gapnya. Jadi kita bisa tahu gitu kelemahan atau ininya. Karena tiap track juga punya kalau di F1 ya kita ngomongin F1, tiap track Mm, itu sebenarnya balapan apapun ya, tiap track itu mm, punya suhunya masing-masing, tipe abrasifnya itu seperti apa gitu. mm, Degradasi tire decknya lah, kalau orang bilang degradasi ban. Nah, mm, degradasi ban tiap track itu sangat berbeda-beda karena mm. aspal yang dipakai biasanya beda-beda seperti itu. Jadi dari Betul. cuaca, panasnya track,
panasnya angin, terus apa namanya juga dari eh, aspal yang dipakai seperti apa itu ngaruh banget Belum kan. seberapa sering itu track dipakai juga kan ngaruh kan. Ya, itu terus juga ya balik lagi ke mobilnya juga gitu. Tire Mm-mm. decknya tiap mobil kan pasti beda-beda juga. Itu makanya diperhitungkan semua. Makanya Hmm. F1 itu selalu, kenapa sih F1 itu bosenin gitu kan? Orang-orang bilang kalau nonton pertama kali F1, balapan mobil apapun sebenarnya, itu tuh Mm-mm. rata enggak sih F1 doang sih sebenarnya. Itu selalu bosenin gitu. Karena F1 itu benar-benar memakai balapannya pakai data, bukan hanya skill, pakai data. Mm-mm. Bener. Mereka tuh benar-benar kayak perhitungan eh, matematika, fisika, semuanya tuh dihitung gitu. Hmm. Ya Oke. untungnya gue dulu waktu SMP, SMA fisika gue bagus gitu. Jadi jadi make sense masuknya. Oh ini hitung-hitungannya gini gini gini. Jadi gampang gitu. Oke, oke. Gitu. Tapi itu sih Bang, karena saya pertama kali dulu waktu pas nonton Australia 2024 juga saya ketiduran Bang. Itu Pasti pasti. Apalagi Monaco pasti ngantuk. ah, kalau Monaco, Monaco itu iya. Kalau gue Monaco malah yang paling gue tunggu sebenarnya. Gue nggak suka hmm, treknya. Tapi gue tuh suka nontonnya gitu, karena gue hmm, jadi ikut ngitung gitu kan, strategi apa nih yang cocok, ini gimana, hmm, ini harus seperti apa. Apalagi yang kemarin kan pakai peraturan 2 kali pit stop kan, diwajibkan dua iya, kali pit stop. Ini menarik ini. Apa yang dilakukan Max Verstappen itu sebenarnya oke-oke aja. Apa yang dilakukan Red Bull ke Max Verstappen itu sebenarnya oke-oke aja. Karena kan kita nggak ada yang tahu safety car bisa datang kapan aja. Kalau safety car masuk iya, posisi dia masih satu, dia akan menang. iya. Cuma Gitu. ternyata apa Safety car nggak ada. nggak, saya betul kan nggak ada, mau nggak mau harus Betul. pit. Iya di lap akhir. Secara hukum dia nggak salah. Jadi ya dia Mm-mm. turun ke P4 doang Iya. gitu. Nah, itu apa kan saya udah nonton Monaco kan 2 kali kan gitu. Nah, yang Mm. pertama tuh itu lap pertamanya chaos tuh 2024 Ya, kemarin tuh. ya. Wah, Betul itu yang Sergio apa Perez. kaget kan. Kok ini Ya, baru baru buka streaming tuh. Kok ini red flag? Kenapa ya. gitu kan. Pas lihat walah Ceko sama apa sama Magnussen Dua terus dua apa khas kena ya. kena ke Hulkenberg gitu. Nah, Iya. terus ya udahlah, habis itu udah nggak kayaknya nggak inilah ya udah apa namanya langsung tutup streaming aja lah, langsung tidur lah gitu. Karena kayaknya nggak Mm, bakal menarik gitu dan bener kan ternyata nggak menarik gitu. Itu dari posisi mm. pertama sampai kayak yang berubah tuh cuma posisinya Stroll doang tuh kayaknya yang berubah tuh. Iya, iya, betul. Karena Jadi dia memang ambil overtake di lap menjelang lap terakhir kalau nggak salah. mm, iya memang memang selalu seperti itu. Jadi F1 itu makanya nggak seseru MotoGP lah anggapannya gitu. Hmm. Tapi serunya itu beda, cara menikmatinya itu beda. Makanya gue pernah Hmm. bikin video cara menikmati F1 itu bener-bener by data semua. Lu tuh harus main data gitu. Hmm. Kayak angkanya, gap-gapnya itu kan angka semua itu di situ. Betul. Itu yang harus lu lihat gitu kalau nonton F1. Jadi ini possible nggak untuk naik? Ini possible nggak gitu? Karena Hmm. salip-salipan tuh seru gitu di F1, tapi itu bukan bukan sesuatu hal yang sering Hmm. disuguhi dalam F1. Beda sama MotoGP. Kalau MotoGP Hmm. karena tidak ada pit stop, jadi ya selang-selangan. Jadi Iya, pemilihan ban di awal itu strateginya cuma di awal, ya kan? benar. Bermain, oke, gue pakai hard depan gue, eh, medium di belakang supaya gue lebih dapat traction di belakangnya. Gitu. Tapi Hmm. bisa long last untuk di depan gitu misalnya. Ya, who knows gitu. Atau pakai ya berani nekat pakai soft soft aja deh bodo amat gitu, tapi di akhir akan seperti apa gitu. Hmm. Ya balik lagi, kalau MotoGP strateginya di awal, kalau di F1 strateginya benar-benar dari awal sampai akhir Hmm, gitu. iya sih. Dan apa ya? Sebenarnya cara menikmati F1 dengan data itu sebenarnya emang apa ya? Akhirnya saya ketemu tuh cara menikmati F1 yang apa ya? Yang by data tadi ya baru musim-musim ini gitu. Kayak pas Hungari kemarin, terus pas di Monza, terus pas di mana lagi ya? Terutama Monza Ya, sih. Karena itu ya. kaget tuh. Apa pas Max Pit dikasih ban Hmm, hard tuh kaget itu ini Red Bull mau ngapain? Emang tahan gitu kan ban hard. Wah, hmm, tapi dikasih ban hard hmm. tetap ngacir sih Max. Aneh itu mobil. Untuk saat itu ya, untuk Ya, saat ya. itu tuh mobil aneh Betul, sih. betul. Jadi memang iya,
Karena ini cuacanya pada waktu itu Monza panas banget, track temperaturnya. Kalau nggak salah Hmm. tembus 40-an something lah. Itu panas. Kalau lu pakai medium, nggak long last. Pakai Oh hard, ya. udah pasti itu harus. Makanya gue tuh selalu bilang bahwa lu harus tahu dulu part-partnya F1, terutama ban. Itu paling penting karena ban itu sangat pengaruh di F1. Ban lu aus, ban lu habis, ban lu kurang tekanannya ataupun ban yang nggak kuat sama cuaca, udah bubar Mm-mm. gitu. Bubar Salah jalan. pilih ban aja udah pasti kalah. Mau sekenceng apapun mobil lu gitu. Ingat nggak Bang? Kanada 2024 lak-lak. Yang yang pakai ini, Heeh. yang pakai dry sendiri, yang Iya, ketika pakai dry dry-nya pakai sendiri ketika intermediate. Iya, ketika pada kita intermediate. Wah, itu ngakak sumpah Bang. iya, iya balik lagi. Sebenarnya sebenarnya kalau yang itu kan bukan arahan dari Ferrari ya, maksudnya itu tuh dari driver juga. Drivernya ngomong Hmm. ini kering di sini, ini oke ini di sini, ini enggak gitu, kayak gitu. Hmm. Sama kayak waktu di Silverstone, ya kan? Di Silverstone yang hujan-hujan parah itu Hmm. banyak orang yang gambling karena Oh iya, melihat di sektor pas sektor pas duanya kalau basah nggak salah pas banget. formation lap ini kan habis itu ada beberapa yang masuk pit kan? Iya, karena ngelihat oh sektor duanya basah, tapi sektor tiganya, sektor satunya itu enggak gitu kan. Jadi mereka gambling pakai ini, ternyata nggak cocok juga kan dry-nya gitu. Mm-mm. Intermediate masih jadi bagus di situ, Iya. seperti itu. Jadi memang pemilihan ban itu sangat penting lah di F1. Hmm. Sekecil itulah, seminor itu. Seminar itu benar-benar benar. Seminar itu tapi dampaknya semayor itu juga gitu kan. Itu impactful banget. Impactful banget Betul. gitu kan. Salah Ya, pilih ban apa eh, ngejar depan susah yang ada dikejar yang di belakang. betul. Betul, betul, betul. Oke, oke. Gitu. Nah, eh mungkin satu lagi ya, apa karena ini juga mau Mm, maghrib dan saya harus sholat maghrib ya, gitu. eh mm, Adalah apa namanya soal bendera-bendera nih. Nah, apa namanya dibilang yellow flag kalau apa, dibilang red flag kalau apa, terus ada blue flag, ada black apa, ada white black flag kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kita mulai dari yellow flag dulu yang paling umum gitu. Situasi dibilang yellow flag mm. kalau apa, Bang? Kalau ada yang meninggal, tetangga kita. Itu di sini, Oh. Bang. Itu di sini. Itu di sini. Itu di Gue sini. bingung. Iya. Nggak, ya kalau ada sesuatu yang ada hazard ataupun kecelakaan di track lah, pokoknya yang mengganggu di track lah itu pasti yellow flag. Ada sesuatu yang bahaya di track. Even cuman kayak ada binatang lewat atau ada Mm-mm. serpian-serpian di dalam track itu udah pasti. Misalnya gravelnya turun ke track gitu kan, ke dalam Mm. track itu bisa jadi yellow flag seperti itu. Gravel tuh kerikil gitu kalau nggak salah ya. Iya, kerikil-kerikil gitu. Hmm. Betul. Oke. Kalau red flag, Kalau red flag itu udah pasti bentuknya tracknya udah berbahaya banget untuk di mm, balapan, jadi diberhentikan sementara gitu. oke. Salah satu contoh kasusnya red flag itu pas Brazil tahun kemarin tuh. Ya, betul. Itu terus juga eh, Singapura 2018 kalau nggak salah. Itu yang kacau juga, Oh iya, yang banyak yang 17 apa 18 tabrakan. sih? 17 gue lupa 17 atau 18 yang 17 kayaknya Vettel, 17 deh. Kimi, terus ada Max juga di Oh, tengah 17, dicepit 17. ya gitu. Ya, gitu. Jadi red Oke. flag itu pokoknya yang berbahaya banget untuk dilanjutin balapannya. Yang Mm-mm. ya ini nggak oke lah gitu. Sesuatu yang pokoknya gini, habis tabrakan nih, kenapa nggak kan udah masuk nih mobilnya udah diangkut, Mm-mm. kok nggak langsung balapan lagi gitu? Enggak, butuh waktu. Lu bersihin tracknya dulu pertama, kedua lu benerin barriernya dulu, harus sesuai lagi sama buku peraturannya. Kalau Mm-mm. nggak safe, ya nggak aman, ya nggak akan lanjut. Masih aja, entah itu safety car atau red flag sekalipun gitu, Mm-mm. pasti. Jadi F1 tuh standar keamanan tuh sangat 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 tinggi sekali, guys. Sejak 94 tahun Sejak 94, sejak 94. zamannya Ayrton Senna meninggal, Mm-mm. next race langsung dibikin itu peraturan safety Mm-mm. regulationnya benar-benar ditinggiin, dikuatin,
plankware pertama kali keluar yaitu floor itu yang ada kayu di bawah itu Iya. tuh pertama kalinya setelah setelah race-nya Senna meninggal itu setelah Hmm, Imola gitu langsung oke. langsung itu langsung Nah, jadi dan itu juga apa ya? Dan semakin ke sini kan aspek-aspek safety itu kan selalu ditingkatkan ya dengan keberadaan iya halo, ya kemudian apa namanya? Ada berapa inovasi-inovasi lain untuk menunjang safety dari F1 gitu. Nah, betul betul kalau ini blue flag, Blue flag itu untuk para backmarker jadi misalnya posisi satu udah ketemu posisi 20 udahan jaraknya udah di angka 1,5 detik ke bawah itu sudah dikibarin blue flag gitu hmm, dikasih tahu bahwa ada mobil 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 di belakang lo itu lebih kenceng lo kasih jalan ya kayak gitu itu blue flag hmm, jadi oh, ngasih jalan harus ngasih jalan hmm, oke, apa namanya? eh Sami Monggo gitu ya, Monggo. Gitu. iya kalau misalnya dalam eh, 3 tikungan terakhir udah deket nih posisinya udah di bawah 0,5 detik gitu atau iya di Mm-mm. bawah 0,5 detik atau di bawah 1 detik kalau nggak tetap nggak ngasih 3 tikungan selama 3 tikungan itu langsung 10 detik penalti Oh, oke, oke, gitu. oke, oke. Oke. Jadi nggak boleh Eh, lama-lama. kalau black flag, Kalau black flag itu orangnya udah didiskualifikasi otomatis kalau black flag. hmm, Gitu. Kalau hitam putih yang black and white flag itu tuh jatuhnya peringatan terakhir. Gitu. hmm. Kalau Bi- black flag otomatis orangnya udah diskualifikasi. Pembalapnya langsung harus masuk pit, nggak boleh balapan lagi. Biasanya Seperti itu. white black flag tuh kalau apa ya? Soalnya kayaknya belum pernah lihat Eh ya. track limit biasanya itu black and white. Track Oh, limit, terus habis gitu dangerous driving itu peringatan sebenarnya. Black and white itu peringatan. Ini hmm, kayak peringatan terakhir ya gitu. Lu oh, ngelakuin lagi langsung penalti gitu. hmm, oke, oke, Seperti oke. itu. Penalti. Terus apa namanya? Kalau udah, nah kalau kalau black flag tuh dia kalau apa? Black flag itu kalau ya itu kalau sudah penaltinya udah kebanyakan terus dan berbahaya banget, ini kayaknya orang harus didiskualifikasi gitu sih. Hmm. Itu bisa tuh misalkan dari peringatan terakhir terus ke DSQ dalam waktu apa dalam race yang sama tuh bisa tuh. Tergantung dari pelanggarannya seperti apa Hmm. gitu sih. Jadi nggak Tapi bisa opportunity-nya semerta-merta ada. di SQ. Ada, bisa aja gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, eh ya mungkin ini panduan yang agak sedikit teknikal ya teman-teman. Tapi semoga dengan panduan ini tuh ya teman-teman bisa menikmati F1 jauh lebih enjoy karena tadi kalau disekatkan sama Bang Edo adalah F1 ini adalah talk about data gitu. Jadi mainnya data gitu dan strateginya itu strategi dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita Mm-mm. mampu apa ya masuk dalam kompleksitasnya F1, kita bisa menikmati F1 jauh lebih enjoy gitu kan. Nggak kayak tiba-tiba, lo kok dia pit, lo kok dia ini, lo kok dia itu, nah kayak gitu. Kalau udah tahu tuh menikmati F1 tuh rasanya jauh lebih enjoy gitu. Karena Betul. setidaknya kita bisa membaca pikiran dari tim-tim itu kenapa ya kok begini, kenapa ya kok begitu gitu. Jadi Ya, tahu lah arah pikirannya gimana. Nah, betul. mungkin Bang Edo sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan untuk apa pemirsa-pemirsa F1 dimanapun berada ataupun bahkan yang newbie-newbie ini mungkin. Ah, kalau gue bilang F1 itu bukan sama kayak MotoGP, bukan kayak balapan lainnya. Hmm, F1 itu lebih ke arah kayak di mana kita nonton itu diajak untuk berpikir juga strategi apa yang akan dipakai, apa yang akan terjadi dan segala macamnya. Jadi hmm, memang penuh perhitungan dan penuh kalkulasi. Jadi bukan hanya sekedar yang penting salip-salipan, banyak-banyakan overtake, bukan. Kalau di F1 tidak menyuguhkan itu sebenarnya utamanya, tapi lebih ke arah kayak hmm, memang perhitungan dan segala macam. Kalau balapannya, tapi kalau di luar hmm, balapan, F1 itu hmm, banyak banget yang bisa lo hmm. nikmatin gitu. Entah itu dramanya, berita dan bahkan merchandise-nya lo bisa jadiin koleksi gitu sih. Betul. Dan apa namanya? Dan semoga panduannya juga bisa membuat kita semua lebih suka sama F1 gitu ya. Oke, Ya, sebelumnya Bang Edo terima kasih sudah mau membersamai di The Constructor ya di episode kali ini. Ini episode yang thank luar you biasa undangannya. banget.
BTW Bang, mungkin bisa nyampein buat ke apa buat pemirsa gitu untuk nonton The Constructor hanya di Bramslog Media. Oke, buat lo semua yang lagi nonton, thank you. Dan jangan lupa ajak teman-teman lo share juga video ini ke teman-teman lo juga ya yang suka F1 ataupun motorsport lainnya. Mungkin pengen belajar tentang F1 juga bisa juga langsung ke The Constructor teman-teman di Bramslook Media. Jadi make sure kalian subscribe dan juga like, share juga komen-komen di bawah kira-kira mau ngundang siapa lagi nih si Afik Bramste. Oke, Gitu aja. Thank you. siap Bang Edo, terima kasih dan apa namanya, ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.